sharing seperti itu. Sehingga eh, saya coba izin share Bapak Ibu ya, izin share dan saya yakin juga sebetulnya Bapak Ibu di sini sudah sangat-sangat paham dan sering sekali ya mencoba hal seperti ini, dan ini saya kira ini bukan hal yang asing bagi Bapak Ibu, sehingga judulnya hari ini barangkali hanya sekedar sharing aja Bapak Ibu ya, seperti itu. Izinkan saya untuk share, dan materinya yang tadi pagi saya berhasil coba iseng-iseng buat itu, saya coba sharing di chatbox itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Nanti itu bisa dibawa, disimpan di save aja di laptop Bapak Ibu ya. Kalau nanti lupa, sebetulnya materi akan saya share sekarang pun sama sebetulnya, tapi ini barangkali lebih interaktif, jadi saya tidak akan buka PowerPoint Bapak Ibu ya. Saya akan langsung praktek di sini. Nanti sekiranya ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu langsung di skip saja, bukan di skip, maksudnya diinterupsi saja, diinterupsi langsung bertanya saja supaya nanti tidak keburu lupa, karena kita tahapannya akan terus maju terus seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, memang idealnya ini menggunakan dua monitor Bapak Ibu ya, dua monitor, karena saya juga di sini ada dua monitor satu dan mata saya ke atas, jadi monitor saya ada dua di atas dan di laptop seperti itu, sehingga mohon maaf kalau mata saya agak-agak bolak-balik seperti ini mukanya, karena ada dua layar Bapak Ibu, supaya lebih mudah seperti itu. Karena saya terbiasa bekerja menggunakan dua monitor Bapak Ibu, ya dua lebih baik ya, tiga juga tampaknya lebih baik lagi seperti itu, tapi ya apapun ya, semoga ini lebih mudah Bapak Ibu untuk memfasilitasi Bapak Ibu. Baik, izin share screen. Nah, oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini sebetulnya tools yang sudah sangat umum Bapak Ibu, yang sudah sangat umum. Saya kira Bapak Ibu juga kalau di YouTube banyak sekali manual-manual yang membahas tentang ini Bapak Ibu ya. Kebetulan saya baru nyadar ternyata di YouTube banyak ya. Saya sebetulnya kemarin itu gara-gara tertarik tools apa sih yang kira-kira mudah, murah gratisan Bapak Ibu ya, dan tidak memberatkan mahasiswa yang non informatika, seperti itu kira-kira. Yang tidak membutuhkan coding tapi mudah difahami alurnya dan tidak merepotkan, kira-kira seperti itu. Nah, dari pencarian itu kemudian saya coba browsing, ternyata menemukan semacam tools untuk mengolah social network analysis seperti itu. Nah, pilihan yang mudah, yang saya kira mudah itu adalah Netlytic Bapak Ibu ya. Netlytic ini barangkali tanpa berlama-lama saya izin Bapak Ibu, monggo dipersilakan untuk membuka web browsernya, kita sama-sama ya, mulai. Kita akan coba berkenalan dengan Netlytic Bapak Ibu ya. Netlytic, silakan Bapak Ibu membuka web browsernya, entah itu Safari, entah itu Chrome, entah itu apalagi Internet Explorer, entah itu banyak lah ya, Mozilla, bebas ya, bebas. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengetikkan netlytic.org di atasnya, seperti itu. Sudah Bapak Ibu? Oke, nah Netlytic ini seperti halnya Facebook ataupun Instagram, dia membutuhkan sign in biasanya gitu ya. Sign in, kalau kata orang Jepang bilang kan tidak ada yang lebih murah daripada tidak ada yang lebih mahal daripada yang gratis itu sendiri seperti itu ya. Jadi biasanya sih kalau seperti ini dia ada udang di balik batu ya, tapi tidak masalah ya. Kalau kita bukan akun-akun yang sifatnya rahasia ya, seperti itu, kita akan coba sign in menggunakan Gmail atau Yahoo ID Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu memiliki salah satu dari akun ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa sign in menggunakan Google ataupun Yahoo ID ya. Di sini saya akan coba sign in menggunakan akun Google saya. Jadi saya akan klik di sini untuk yang sign in with Google-nya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada ada warning, ini dua akun saya, ini akun Wadek saya. Mohon maaf kemarin sempat saya bantuin.
ini ada dua akun saya, ya, dua-duanya menggunakan Gmail, Bapak Ibu ya. Saya hanya memilih akun mana yang akan saya gunakan. Di sini saya akan menggunakan akun saya yang mdnjatim@gmail.com, Bapak Ibu. Diklik yang ini barangkali Bapak Ibu ya, boleh diklik ya. Ini memberikan autentifikasi kepada Netlytic untuk menggunakan akun Gmail kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu barangkali yang belum pernah login, itu nanti akan diminta beberapa autentifikasi, misalkan apa namanya ya, I'm not robot kayak gitu ya. Di checklist saja, nggak masalah seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu barangkali yang awal-awal nanti akan diminta seperti ini barangkali ya. Nah, tampilan seperti ini ya. Ini nggak masalah ya. Begitu diklik apa namanya sign in with Gmail, Google seperti itu, nanti akan diminta seperti ini barangkali ya. Klik I'm not robot dan klik register di sini. Ya. Register, kemudian kalau misalkan sudah register, nanti akan ada proses sedikit, nanti Bapak Ibu masuk ke halaman seperti ini. Halaman yang seperti ini. Oke. Ya, atau yang seperti ini. Bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa ya, gampang ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke Netlytic ya. Di sini ada apa warning logout ya, artinya sudah login ya Bapak Ibu ya. Sudah login seperti itu. Di sini ada beberapa menu, ada home ya. Kemudian apa namanya ini ada about, ada resources kayak gitu ya. Di sini ada help ya. Kemudian ada my dataset ya. Kemudian di sini ada new dataset dan ada my account seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan coba klik my new dataset Bapak Ibu ya. Di new dataset di sini kita akan diperkenalkan dengan 6 model dataset yang mampu Netlytic lakukan. Di antaranya adalah Twitter, YouTube, Google Sheet, text file, RSS, dan Reddit, Bapak Ibu. Ya, Reddit. Nah, karena tema hari ini adalah tema Twitter, gitu ya, jadi kita akan fokus ke Twitter saja. Walaupun di sini bisa menerima YouTube, kayak gitu ya, dengan mengklikkan apa namanya link YouTube-nya, kemudian Google Sheet, kalau Bapak Ibu punya sheet di Google yang terkoneksi, kemudian text file bisa berupa CSS maupun apa namanya barangkali di sini ada XL juga bisa ya seperti itu, kemudian RSS maupun Reddit seperti itu ya. Nah, kita akan coba masuk ke Twitter Bapak Ibu ya. Nah, syaratnya adalah Bapak Ibu harus memiliki akun Twitter terlebih dahulu ya. Nah, membuat akun Twitter itu sangat mudah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti buka apa namanya jendela baru ya di sini ya. Ketikkan Twitter. Nah, seperti ini ya. Ketikkan Twitter ya. Kita akan membuat akun Twitter baru Bapak Ibu. Bagi yang belum, bagi yang sudah tahan dulu. Ya. Bagi yang belum, silakan Bapak Ibu membuat akun Twitter baru di sini, sign up with Google. Seperti itu. Nanti ada next, nanti mendapatkan akun Twitter. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya coba sign up with Google, Twitter ya. Nah, di sini menggunakan email saya yang tadi, ya Bapak Ibu. Nah, nanti akan diminta di sini tanggal lahir, segala macam, bebas lah ya. Yang penting jangan 17 tahun ke atas, biasanya agak susah kalau 17 tahun ke atas, seperti itu ya. Oke, nah ini ada checklist. Oke, Bapak Ibu, oke. Nah, ini sudah memiliki akun Twitter, ya. Misalkan bebas lah ya. Next, pilih. What do you want to see? Ya, bebas lah, ya. Ini bisa di next saja Bapak Ibu. Atau misalkan apa ini? Misalkan ya misalkan Premier League kayak gitu ya. Salah satu saja. Oke. Bapak Ibu sudah berhasil memiliki akun Twitter di sini. Ya. Nah, akun Twitter Bapak Ibu ya. Di sini ada namanya usernya Bapak Ibu. Ya, di sebelah kiri ada user akun Twitter Bapak Ibu di sini ya. Nah, di akun Twitter Bapak Ibu di sini ya, atau di sini nih barangkali Bapak Ibu ya.
di apa namanya di profile, sorry, profile kayak gitu ya. Di sini ada add-nya di sini nih. Atau di sini juga kelihatan sih ada add-nya di sini. Ya, ini adalah akun Twitter Bapak Ibu. Ya, kalau saya m_njat gitu. Ya, kalau saya m_njat, kalau Bapak Ibu nanti macam-macam lah ya, beda-beda barangkali ya. Nah, kalau misalkan sudah memiliki akun Twitter, ya di sini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tinggal klik kembali ke Netlitik dan klik yang My Account Page yang ini. Ya. Baik, Bapak Ibu. Sampai sini masih bisa diikuti Bapak Ibu? Masih, Pak. Masih ya. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, monggo. Sebelum kita lanjut, semuanya sudah ini ya, sudah memiliki akun Twitter ya. Baik. Nah, kalau misalkan sudah memiliki akun Twitter seperti ini, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tinggal memberikan autentifikasi Netlitik ke akun Twitter Bapak Ibu. Yang mana? Klik yang ini nih. My account page. Please go to the My account page di sini, klik di sini, Bapak Ibu ya. Diklik. Nah, ini artinya apa? Ini artinya memberikan Netlitik untuk mengakses akun Twitter kita. Seperti itu. Ya tidak masalah ya, karena kita bukan bukan pejabat atau bukan agen rahasia ya. Saya kira tidak masalah untuk pembelajaran. Nah, di sini ada ini apa namanya permintaan untuk sign in with Twitter di sini Bapak Ibu. Ada ya? Nah, klik yang di sini Bapak Ibu, sign in with Twitter ya. Nah, di sini kita memberikan authorize Netlitik untuk mengakses akun Twitter kita, Bapak Ibu. Ya, diklik saja nggak apa-apa. Diklik, oke, dia redirect, oke. Nah, kan sudah ada nih m_njat m, nah kayak gitu, ya. Ini sama dengan yang tadi akun Twitter yang baru saya buat. Ini baru saya buat, Bapak Ibu. Ya, ini baru saya buat, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah hasilnya, ya. Oke, sudah pada tahap sini, Bapak Ibu? Ada yang bermasalah? Silakan. Mungkin masih ada yang muter-muter, Kang. Oh Tempat iya. saya yang jelas juga masih muter-muter. Oh, Tapi masih Bapak Ibu, muter-muter ya? untuk amannya nanti akan ada manualnya lagi ya, Kang. Jadi kalau Sudah saya mungkin, share di oh itu Ibu. sudah ya. Ya, di chat box. Saya share lagi ya, takut ada yang baru bergabung ya. Oke, saya coba share di chat box. Oke. Saya share lagi manualnya ya di chat box ya. Oke, lagi loading. Oke, kita sama-sama tunggu ya, supaya kita sama-sama login Netlitik dan login di Twitternya. Ini lagi transfer materi ya. Oke, saya baru saja men-share lagi untuk materi yang sama ya.
monggo bisa di-download bagi yang tadi yang apa namanya yang baru bergabung ya. Di chatbox ya, bisa di-download ya manualnya sehingga nanti bisa dipelajari ulang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ada yang masih belum tahap ini? Kita sama-sama tunggu barangkali. Silakan yang sudah selesai barangkali bisa raise hand Bapak Ibu. Yang sudah tahap di sini. Ya, yang sudah selesai bisa raise hand atau kalau ada yang ingin bertanya bisa ini juga ya Kang ya. Iya, Share iya Ibu. Iya, ya. bisa raise hand. Iya. Oke. Bagi yang sudah di tahap ini, kasih jempolnya supaya bisa sama-sama kita mulai maju lagi. Baik, Bu Ahlul sudah, Bu Tanti sudah. Oke, yang lainnya Bapak Ibu? Baru 4 ini yang sudah kasih jempol dari 74. Boleh kasih jempolnya Bapak Ibu yang sudah tahap ini supaya kita lanjut lagi. Jempol. Siap Mas Rino. Oke. Ya, kita bisa lanjut Bapak Ibu? Tahap berikutnya. Pak, boleh. Ya, kalau gitu ya. Nah, ini adalah apa namanya? Halaman kalau kita sudah memberikan autentifikasi Netlitik ke Twitter, ke akun Twitter yang kita miliki Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, sebetulnya tampilannya kita bisa refresh ya, refresh new dataset ya, sehingga tampilan seperti ini kemudian ya. Diklik lagi datasetnya, new dataset, sehingga tampilan seperti ini sekarang. Ya, kalau tadi kita sudah memberikan autentifikasi, klik 2 kali, bukan klik 2 kali ya, klik sekali aja. Nanti tampilan seperti ini akan berubah. Sama Bapak Ibu, tampilannya sudah berubah? Baik. Ya. Halo Mbak Erlin ini. Sudah. Nah, di sini ya, di sini kalau sudah di tahap ini Bapak Ibu ya, sudah semua ya, tahap ini ya. Nah, di sini ada sekitar berapa ya? 9 ya, 9 query. 9 query yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti itu ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, di sini kita kasih judul saja. Di sini untuk judul saja misalkan ya, ini apa namanya dataset pertama saya. Nah, bolehlah gitu ya, dikasih judul. Ini adalah judul dataset pertama, ini kayak label lah, nama filenya kayak gitu ya. Boleh dikasih judul apapun seperti itu. Nah, di dataset name-nya boleh dikasih judul itu. Nah, kemudian yang paling penting di poin yang pertama ini. Di poin yang pertama ini kita akan searching ya. Kita akan searching di Twitter berdasarkan keyword yang ingin kita cari. Bapak Ibu. Ya, berdasarkan keyword yang ingin kita cari. Bebas, silakan Bapak Ibu berkreasi. Paling gampang seperti apa? Paling gampang kita back ke Twitternya. Ini adalah tren hari ini. Lesti Nobrade, Inilahi 1,1 M. Apalagi nih pagi KDRT, Leslar, I love you. Apalagi tadi pagi banyak ini ya. Secret number, Anies Benar pembohong, apalagi BRI Mo, RIP Legend, perempuan desa, dan seterusnya seperti itu ya. Bebas, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Indonesia, bebas. Ini tren, tapi ini tren di barangkali trending Indonesia ya, barangkali ya, tren di Indonesia. Nah ini tentang apa nih? Lesti Kejolar, apa apa? Lesti apa? Kejora, apa? Ya, Lesti Kejora gitu ya. Kemudian tadi pagi sebetulnya saya tertarik dengan keywordnya. Tadi pagi masih trending topik Bapak Ibu. Cuman ini masih ini belum, ini sudah hilang nampaknya, sudah tertimpa dengan yang lain ya. Apa trending topik yang tadi pagi saya tertarik tentang Amin Rais. Nah ini dia. Tapi Bapak Ibu bebas ya, Bapak Ibu bebas. Boleh Amin Rais, boleh apa? Bebas. Boleh Inilahi, boleh Lesti, boleh apa lagi? Boleh pagi, boleh KDRT, ya, boleh I love you, boleh Leslar,
ya, bebas-bebas, ya. Silakan. Atau topik-topik yang Bapak Ibu inginkan, yang di luar negeri boleh, seperti itu ya. Kalau saya contohnya di sini saya ingin searching Amin Rais karena tadi pagi ini lagi ramai ini. Seperti itu. Ini apa sih Amin Rais, tentang apa sih? Bebas ya, Bapak Ibu bebas. Jadi tidak melulu harus mengikuti saya di sini Amin Rais, mengikuti Amin saya. Bebas seperti itu ya, bebas. Silakan. Nah, kalau saya barangkali saya coba searching Amin Rais. Nah, bahasanya saya di sini searching bahasa Indonesia ya. Karena saya ingin melihat topik bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu tertarik misalkan topiknya tentang apa ya, Biden kayak gitu ya, barangkali bahasanya bahasa Inggris kayak gitu ya. Seperti itu, bebas ya. Bebas. Kalau misalkan tadi tertarik dengan apa namanya? Kyuhyun, barangkali bahasa Korea ya, barangkali ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan apalagi misalkan tentang K-pop kayak gitu ya, tentang Korea, bebas kayak gitu ya, bahasa Korea ya, bebas, silakan. Nah, ini yang kedua ya. Yang pertama adalah saya akan men-searching konten apapun di Twitter yang ada kata Amin Raisnya. Pak, boleh nggak Pak, kalau misalkan saya ingin men-searching 2 kata, boleh. Gimana caranya? Pakai N, kata penghubung. Di sini ada N atau OR. Seperti itu. Misalkan Amin Rais N, siapa misalkan ya? Misalkan Amin Rais N, apa namanya? Jokowi, kayak gitu. Jadi saya hanya akan searching kata yang ada Amin Rais dan Jokowi saja. Kalau misalkan salah satunya, nggak akan dapat gitu loh. Itu di skip seperti itu ya. Di sini saya akan searching keyword yang ada Amin Rais dan Jokowinya. Atau kalau misalkan pakai OR ya, OR, maka dua-duanya itu akan saya cari keyword Amin Rais dan atau keyword Jokowi. Dua-duanya dicari seperti itu ya. Nah, bebas ya. Bapak Ibu silakan sesuaikan kebutuhan. Tapi di sini saya akan coba nggak pakai N atau OR. Saya hanya akan mencoba Amin Rais saja. Gitu. Saya tertarik. Ini Amin Rais apa sih? Nah, kayak gitu ya. Bebas saja. Ya. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan ya. Langsung apa namanya? Interupsi saja ya. Karena kita akan maju lagi seperti itu. Nah, ini yang kedua ya, bahasa Indonesia, karena ini Amin Rais pasti bahasa Indonesia ya, walaupun ada beberapa bahasa Inggris barangkali, tapi ya saya lebih tertarik bahasa Indonesia kayak gitu ya. Kalau mau semua bahasa bebas, any kayak gitu ya, silakan ya, any bahasa kayak gitu. Nah, yang ketiga ini bisa dibatasi radius atau latitude dan longitude saja. Misalkan saya ingin melihat ciutan tentang Amin Rais kayak gitu ya. Tapi latitude longitude-nya hanya di wilayah ini saja, bisa menggunakan ini. Atau radiusnya misalkan 1000 kilo, bisa seperti itu. Ya, dia hanya akan men-searching by location kalau seperti itu. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, ya, ini bisa only include tweet that contain, kayak gitu ya. Dia hanya mencari yang retweet saja, atau yang reply saja, atau yang ada foto saja, atau video saja, atau link saja, atau news saja. Ya, di sini saya bebaskan semuanya sehingga saya kasih no filter, kayak gitu. Ya, dibebaskan saja Bapak Ibu mau cari apa. Atau saya mau menghilangkan exclude retweet. Jadi kalau ada retweet nggak usah, kayak gitu. Saya hanya menginginkan yang ini saja, tapi yang retweet nggak usah, kayak gitu. Atau yang reply nggak usah, disingkirkan. Atau yang image nggak usah, kayak gitu. Bebas, ya bebas. Di sini ada lagi minimum tweet, minimum number of retweet. Misalkan saya hanya 10 gitu ya, 10 yang retweet. Kalau kurang dari 10 nggak usah di search, nggak usah diambil, seperti itu ya, retweet. Tapi bebas, saya tidak akan batasi di sini ya. Nah, yang ketujuh, dia hanya mencari minimum number of likes. Misalkan hanya 10 number of likes, maka kalau di bawah 10 dia tidak akan tersaring. Ya. Kalau misalkan 10 ke atas dia tersaring, kayak gitu ya. Kemudian yang ke-8, tweet directed at. Nah, di sini ya, only include replies to a given users. Bebas ya. Mau dari reply dari siapa, misalkan dari reply-nya dari siapa namanya ya, seleb tweet itu, Denny Siregar, @Denny Siregar.
tweet directed at, jadi kita hanya melihat directed dari Denny Siregar yang terkait dengan misalkan Amin Rais, kayak gitu bebas. Atau misalkan dari siapa lagi, dari seleb tweet Eko Kuntadi, misalkan kayak gitu ya. Atau misalkan dari Tifa, lagi rame-rame itu ya, akun seleb tweet kayak gitu ya. Dari akun @tifa, kayak gitu, bebas ya. Kayak gitu. Ini juga sama juga, from siapa, kayak gitu ya, langsung ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ini sudah di-share oleh Bapak Ibu bisa mengetes di sini nih, tes query on Twitter. Hasilnya seperti apa sih? Coba saya klik. Ini hasilnya, Bapak Ibu. Ya, ini pasti ada kata-kata Amin Rais mana? Oh, ini benar. Amin Rais, kayak gitu ya. Ini ada lagi nggak Amin Rais? Ada nggak Amin Rais? Ada nggak Amin Rais di sini? Oh, ini ada Amin Rais, kayak gitu ya. Walaupun jualan sendal, dia numpang tenar kayak gitu. Amin Rais, ini Amin Rais juga, seluruhnya kata-kata tuh ada Amin Raisnya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, nah ini Amin Rais. Ini Amin Rais, Wong Kendang Sinting, apalah kayak gitu ya. Fadli John dan segala macam Amin Rais, segala macam seperti itu ya. Nah, ini apalagi Amin Rais sama Resti ya. Ada Amin Raisnya nggak di sini? Training RIP. Ya pasti ada Amin Rais ya. Karena kita searching ada Amin Raisnya. Nah, Amin Raisnya di sini pasti ada tuh ya. Ya. Interupsi Kang Jet. Ya, ya Pak. Oh, berarti kan hasilnya itu masih campur nggak karu-karuan ya? Kita masih harus Betul. ya. Betul, masih campur karuan. Nah, tinggal nanti kita di sininya diperketat gitu loh, Pak. Diperketat, misalkan number of likes-nya, misalkan kita minimal gitu ya. Misalkan 5 kayak gitu, atau misalkan 2 gitu ya. Kalau misalkan 1 biasanya buzzer kayak gitu ya. Atau misalkan retweet-nya juga misalkan 2, kalau 1 ya buzzer kayak gitu, misalnya kayak gitu ya. Nah, kita coba lakukan searching ulang di sini ya. Nah, seperti itu sehingga ini lebih lebih presisi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini ada proses untuk searching supaya ini kan kalau tadi ini kan ada Lesti Kejoranya kayak gitu ya. Mana tadi yang pertama? Ya ini kayak gini nih. Dia kan nggak ada like-nya gitu ya. Karena ini iklan kayak gitu ya. Iklan. Jadi kita tadi apa sih namanya? Kita filter di sini. Number of like-nya 2 minimal, dan gitu minimum number of tweet-nya 2. Artinya apa? Kita menghindari tadi itu penumpang-penumpang gelap kayak gitu. Thank you. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini Amin Rais. Kalau misalkan lebih spesifik lagi nanti bisa dimainkan di akun yang di sininya. Ya, bisa dimainkan bebas Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah cocok sesuai, Bapak Ibu tinggal melakukan di sini import. Gitu. Ya, tadi ini hasilnya nih. Ini hasilnya, oh ini cocok nih. Kayak gitu ya. Buzzer udah minggir semua nih kayak gitu karena biasanya kalau yang di like itu kan betul-betul akun proven ya. Seperti itu ya. Dan seterusnya seperti itu ya. Nah, bebas. Kalau misalkan lebih spesifik, Pak, saya mau ini yang minimal 10, Pak. Boleh. Ini juga minimal number like-nya 10. Oh, ini lebih ketat lagi nih. Coba kita cek. Oh, ini dia. Ya kan? Ini like-nya 10 kayak gitu ya. Retweet-nya juga di atas 10 kayak gitu ya. Nah, ini. Ya. Ini lebih ketat lagi nih. Ini biasanya sih akun-akun yang pemain utama ini. Seperti itu, ya. Kita bisa mainkan di sini, ya. Nah, ini filter-filternya nih Bapak Ibu ya. Kalau misalkan sudah gitu ya, sudah dirasa ini sudah oke dengan filter ini sudah oke juga gitu ya. Jadi dipastikan ini nggak ada buzzer-buzzer karena buzzer-buzzer itu nggak mungkin dia like-nya 10 atau misalkan retweet-nya di bawah 10 kayak gitu ya. Seperti itu gitu ya. Nah, baru nanti kita lakukan di sini crawling data, import. Klik import yang di sini Bapak Ibu ya. Klik import, saya klik ya. Klik import, dia loading. Oke, dia lagi loading. Oke. Oke. Nah, ini sudah 100%. Bapak Ibu. Ya. Kenapa tuh? Tinggal Rono. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Kang, sedang proses juga. Nah, tapi dengan filter yang tadi kita lakukan tadi, ya, sangat ketat tadi, ini hanya ada sekitar 21 tweet saja. Lihat di sini, ada 21 tweet. Ya, sedikit ya.
sedikit, walaupun lebih spesifik seperti itu ya. Jadi nanti silakan nanti diperketat lagi seperti itu ya. Nah, karena saya nggak mau 21 misalkan ya, saya mau agak banyakan deh, supaya apa namanya yang 21 juga include seperti itu ya. Oke, saya coba ulangi lagi di sini. Bapak Ibu nanti boleh mengulangi ya. Ini hanya 21 Bapak Ibu ya. Di sini misalkan saya lakukan edit di apa namanya? Sorry, saya coba ulangi lagi misalkan ya. New data set. Oke, ini saya coba edit dulu ya. Oke, saya coba ulang lagi Bapak Ibu ya. Ini supaya tadi nggak cuma 21 kayak gitu ya. Misalkan new dataset, misalkan dataset ya Amin Rais kayak gitu ya. Di sininya saya klik Amin Rais kayak gitu ya. Bahasanya bahasa Indonesia ya. Supaya agak banyakan. Kalau tadi kan dengan sangat ketat cuma 21 ya. Seperti itu. Ini saya coba kosongin dulu Bapak Ibu ya. Kosongin dulu dengan asumsi nanti juga akan bersih. Seperti itu, nggak masalah ya. Kita coba cek di sini ya, import ada berapa sekarang ya. Oke. Ini agak banyak ini. Ya, lumayan. Ada 2.500 tweet sekarang. Ya. Kalau tadi kan ada sekitar berapa tadi? 21 ya. Nah, sekarang kita dengan filter yang agak-agak longgar tadi gitu ya, ada sekitar 2.500 tweet Bapak Ibu. Ya. Oke, bisa diikuti sampai sini? Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Baik. Bapak Ibu yang lainnya bisa diikuti juga? Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Baik, ya. Kalau bisa, kemudian kita masuk ke next step di sini. Ya, next step. Oke. Nah, di next step di sini ya, ini adalah hasil dari crawling ke 2.500 tweet tadi. Bapak Ibu, ya. Ada sekitar 2.500 tweet di sini. Ya, ini hasilnya. Ini bisa kita save as Excel atau CSV, ya. Coba kita save as Excel. Klik. Ya. Oke. Saya coba save as Excel-nya. Oke, nampaknya sudah ini. Oke, ya. Bapak Ibu bisa di-save juga ya. Saya coba buka di sini hasil Excel seperti apa sih kira-kira. Oke, saya lagi buka file Excel-nya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa sama-sama buka juga. Oke, ini hasil file Excel-nya Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Lihat ya. Oke, ini ada informasi apa saja sih? Ada ID, ada tweet ID, ya ada grup ID ya, link, author, title, description, publication date, source, kemudian favorit apa ini? Favorit count, kemudian retweet count, kemudian apa bahasa, quote text dan segala macam. Ini banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan ya. Dan total tadi sekitar berapa tadi? 2.500 ya. 2.500 tweet. Iya. Oke. Nah ini dia, 2.500. Bapak Ibu ya, sama ya? Sama. Baik, kalau gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah ya, Bapak Ibu mau di-save silakan gitu ya, atau mau dilihat satu-satu gitu ya. Kalau misalkan waktu yang cukup ya silakan kayak gitu ya. Oh ini tentang ini Eko Akun tadi, kalau saya tidak salah yang digugat Bambang Tri sekaligus ditegaskan Amin Rais. Jadi selalu ada keywordnya Amin Rais seperti itu. Ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan teks analisis Bapak Ibu. Ya, teks analisis. Di mana? Di sini nih, di yang ketiga ini. Ada? Kelihatan? Kita klik ya.
Text analysis ya. Ya. Klik text analysis. Nah, oke. Sudah sampai di sini Bapak Ibu semuanya? Sudah Baik. Kang. Sudah ya. Baik. Nah, sampai di sini ya. Nah, di sini ada sebetulnya dua hal untuk teks analisis, yaitu adalah kita akan menganalisa kata-kata yang paling banyak muncul. Yang di sini, ya. Kata-kata yang paling banyak muncul. Yang kedua, kita ingin melihat di sini adalah sentimen. Sentimen. Ya. Dua-duanya akan kita aktifkan. Gimana cara kita mengaktifkannya? Klik yang icon hijau ini. Yang ini diklik, kemudian ini juga diklik juga dua-duanya. Yang ini diklik dan yang ini diklik juga ya. Kita sama-sama lakukan ya. Klik. Oke, lagi Q ya. Ini juga klik juga. Klik. Oke, ini you don't have to any categories. Oke, nggak apa-apa, langsung saja ya. Lagi berproses Bapak Ibu ya. 9, 14, dia lagi ini. Lagi berproses. Silakan Bapak Ibu lakukan ya, sama-sama ya. Sama prosesnya, Kang. Iya. Yang bagian atas itu memang tulisannya Q sama tempat saya juga. Iya, nanti kalau sudah nanti muncul seperti ini, Bu. Nah, ini sudah selesai nih. Nah, ini tanda sudah selesai. Ada visualize-nya di sini. Dan ini visualize juga, ya. Bapak Ibu sudah sampai tahap ini semua? Sudah, tapi yang atas tempat saya belum ada progres. Oh iya. Monggo Bu, ditunggu. Atau diklik dulu Bu, diklik Q gitu. Lagi Q ya? Kalau lagi Q nggak apa-apa, ditunggu dulu Ibu. Nanti biar kita sama-sama mulai juga. Sudah sekarang. Oke, sudah ya. Oke. Bapak Ibu yang lainnya, aman ya? Sama ya? Halo, Bapak Ibu? Aman Bapak Ibu yang lainnya Bapak Ibu? Nggak sampai Iya. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada yang problem sampai tahap ini, boleh di-share. Oh itu Pak Galan raise hand, silakan Pak Izin. Galan, boleh open Silakan, mic. Pak. Izin, Nyun Pangapunten. Terima kasih Pak Anzat. Mau tanya, ini mohon izin saya kok di tempat saya setelah saya queue, Iya. itu keluarnya you do not have any categories in your account or they are empty, malah suruh import demo set. Keywordnya apa? Saya tadi ininya Ukraine. Ukraine ya. Oke. Ada tapi datanya. Ada. Boleh di share screen Pak? Oh sebentar, ini yang atas sudah queue selesai. Iya. Oke. Yang bawah tunggu dulu. Diklik. Kalau misalkan biasa dia berurutan gitu loh. Yang atas dulu baru yang bawah gitu. Oke. Oh ini sebentar saya lower hand dulu. Iya. Ini saya klik analyzing, dia masih muter. Masih muter dan ada keterangan you do not have any categories in your account or they are empty. Would you like to import a demo set? Itu terus sih. Oke. Boleh di share screen Pak? Oke. Oh, sekarang udah jalan Mbak, barusan. Jalan ya. Oh, ya. Ya, itu kayaknya agak-agak ini ya, agak-agak nunggu ya. Ya. Internetnya Taiwan kuwi. Ngapunten Pak As. Baik, kita lanjut ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Nah, dari sini sebetulnya kita mendapatkan ada sekitar 30.483 keyword found. Ya, yang ini. Oke, kita sama-sama akan lihat ya untuk yang ini visualize-nya seperti apa. Boleh diklik Bapak Ibu yang ini ya, visualize. Klik. Oke, ya. Ini adalah 30 besar kata-kata yang paling banyak dibicarakan terkait dengan Amin Rais. Seperti itu, ya. Setelah Amin Rais, apalagi? Ya ini, gitu loh, ya. 30 besar. Saya mau lihat yang lebih banyak, Pak. Oke, top 100. Nah, ini dia. Ya,
Ini adalah workload-nya. Workload-nya yang paling banyak dibicarakan terkait dengan Amin Rais, seperti itu. Ya, Amin, bukti asli, ijazah, tunjukkan, official, video, YouTube, enggak, kayak gitu ya. Seperti itu. Bang Tri, oh saya baru paham ini. Ternyata di video tersebut Amin Rais mengajak Pak Presiden untuk menghadiri pengadilannya, seperti itu. Nah, setelah Pak Amin Rais membuat video tersebut, ternyata itu ada pro kontra, Bapak Ibu, ya ramai itu pro dan kontranya, lagi ramai seperti itu, ya. Nah, ini adalah untuk yang teks analisisnya, Bapak Ibu, ya. Bisa difahami Bapak Ibu? Gampang ya? Bisa, hasilnya agak beda kan. Tadi tempat saya kriterianya saya nolkan semua. Ini hasil visualisasinya beda dengan punya Kang Emil. Oh beda ya, iya. Ya kalau misalkan kriterianya beda pasti beda lagi gitu. Tadi tinggal filternya tadi barangkali nanti kita bisa perdalam kayak gitu ya. Oh ini ada pertanyaan di chat box ya, di chat box. Oke, jika kita ingin melihat tweet dari official akun bagaimana? Oke, tadi itu di filter tadi itu yang nomor berapa tadi ya? Kalau nggak salah di 7 ke 8 tadi itu kita memungkinkan untuk melihat dari official akunnya, tinggal lihat saja @official akun, nama official akunnya apa, kemudian nanti kita bisa langsung melihat gitu loh, seperti itu bisa. Oke, Pak Trufi, barangkali itu Pak. Oh, bukan Pak Trivi, Bu Maya ya, itu Bu Maya ya. Tadi sudah terjawab ya Bu ya, ada official account tadi ya. Kalau boleh ini, aduh maaf. Iya. Oke, kalau dari official account barangkali seperti ini ya. Saya coba buat dataset baru ya. Nah di sini nih Bu, tweet from, ini dia. Ini yang tweet from ini. Misalkan apa ya? MU MU official kayak gitu ya, MU official, saya nggak tahu bener nggak, kayak gitu dia. Jadi kita melihat Bu Maya tweet dari MU official kayak gitu hasilnya. Harus satu-satu berarti ya? Iya, only include tweet from a given user kayak gitu, karena itu kan official dari satu akun ya, seperti itu. Tapi barangkali ya, saya belum pernah nyoba untuk yang official ya. Ini bisa pakai kayak gini Bu Maya, add kayak gitu ya. Add misalkan MU official, kemudian misalkan Juventus kayak gitu ya. Juventus official kayak gitu ya, misalkan ya. Kayak gitu. Titik koma kayak gitu. Itu bisa. Kalau nggak titik koma, itu saja betulnya. Ya, nanti bisa dicoba. Karena di Excel itu kalau nggak titik koma yang koma kayak gitu pemisahnya. Ya. Siap, terima kasih. Kemudian dari Bu atau Pak Trofi ya, Bu Trofi barangkali ya. Jika ingin lebih spesifik, apakah dengan menginput lebih dari satu keyword yang dipisahkan dengan tanda koma bisa? Oh, bukan tanda koma. Ini pakai and atau or di sini. Ya, ini pakai and atau or di sini. Kalau misalkan jadi komanya bisa diganti dengan or kayak gitu. Ya, itu bisa. Bisa di ini. Misalkan tadi itu ya. Amin Rais, or Jokowi, or misalkan siapa lagi, or kayak gitu. Jadi dia lebih kaya. Tapi resikonya tadi itu, kalau pakai or itu kan otomatis kan kata-kata yang ada Amin Raisnya atau kata-kata yang ada Jokowinya itu ikut tertabung semua kayak gitu. Ya. Kalau misalkan pakai and itu pakai kondisi harus dua kondisinya terpenuhi kayak gitu. Harus misalkan Jokowi and Amin Rais kayak gitu ya. Harus dua-duanya ada nih. Harus dua-duanya ada baru terpenuhi. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kemudian dari Pak Priyo ya. Mau tanya untuk aplikasi Twitter agar pengoperasiannya benar-benar proper, spek minimal dibutuhkan. Nggak usah Pak. Twitter mah ya itu kayak Facebook saja. Tapi kalau misalkan Pak Priyo mau searching-nya lebih spesifik dan waktunya lebih lama, ya nanti di akhir, ingatkan saya ya, nanti di akhir saya akan jelaskan, gitu ya. Itu untuk yang lebih advance barangkali ya, nanti di akhir saya akan jelaskan. Bagaimana mesinnya untuk bisa meng-crawling data yang lebih banyak lagi. Nah itu, ya.
di akhir saya akan coba sharing sedikit. Oke, dari Bu Ahlul ya. Apakah kita bisa custom waktu crawling? Bisa, Bu, tapi tidak di sini. Tidak di sini. Seperti itu. Karena di sini di sini ini terbatas, dia hanya sekitar 2.500 tweet saja. Seperti itu. Ya, nanti di akhir dengan Pak Priyo saya akan coba sharing sedikit ya, ada sedikit barangkali mohon maaf coding ya. Nanti coding saya akan share codingnya ke Bapak Ibu ya. Share codingnya bagaimana untuk memanfaatkan waktu pencarian seperti itu ya. Codingnya gampang kok, tinggal pakai saja Bapak Ibu, nggak usah repot-repot ya. Nanti codingnya dari situ nanti bisa masuk ke di sini di text file yang ini ya sebagai CSV seperti itu. Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang di Netlytic ini ya, karena ini gratisan, dia maksimal hanya sekitar 2.500 tweet saja. Saya kira itu juga sudah sangat banyak, Bapak Ibu. Ya. Oke, kemudian ada lagi nggak ya? Oh, sudah ya, itu dulu yang saya jawab. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya, dari sini ya. Dari sini, ini adalah kata-kata yang terkait dengan Amin Rais. Ya, Amin Rais ternyata kita searching Amin Rais, ternyata ketemu beberapa kata-kata di sini. Ya, ada Amin, bukti, asli, kemudian ijazah, tegakkan keadilan, Jokowi, Rais, selesai, video, tunjukkan, YouTube, zaman, persidangan, kayak gitu ya. Kemudian siapa lagi nih, ada Bambang, kayak gitu ya. Bambang Tri, ternyata itu agak-agak ramai, dan seterusnya seperti itu ya. Dr. Tifa juga terlibat juga di sini, ternyata Real Amin Rais juga akunnya, Eko Kun tadi juga. Ya, nanti kita akan lihat ya petanya seperti apa. Nah, berikutnya kita akan coba melihat yang kedua. Kita tinggal klik yang go back ini ya. Klik yang go back seperti ini. Oke. Bapak Ibu izin saya mau ke toilet sebentar Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya. Saya pause dulu sebentar. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya Kang, silakan. Baik. Nah, yang berikutnya ini adalah sentiment network analysis. Yang ini Bapak Ibu ya. Coba kita klik sama-sama ya visualisasinya ya. Oke. Oke, lagi loading. Iya, lagi loading. Oke. Oke. Nah, di saya sebetulnya nggak terlalu bagus di sini, ya. Harusnya nanti muncul di sini yang feeling good, feeling bad, berapa persen, berapa term kayak gitu ya. Kemudian ada feeling angry, berapa term seperti itu. Di sini kurang bagus. Barangkali kalau Bapak Ibu searching-nya selain Amin Rais, barangkali bagus ya. Muncul ya, yang ini ya. Betul? Ada yang muncul ya. Kalau saya di sini hanya satu saja di sini, hanya satu saja di sini, hanya feeling good saja di sini ya. Harusnya banyak ya. Ada feeling good, feeling bad. Di sini merupakan apa namanya? Diagram, bukan diagram ya, kotak-kotak gitu. Kotak-kotak itu, kotaknya merupakan proporsi dari feeling good, feeling bad, feeling angry, feeling macam-macam seperti itu ya. Saya kira kalau misalkan ini kenapa terjadi di sini. Ya. Di sini. Di sini dictionary yang saya gunakan adalah dictionary berbahasa Inggris. Nah, ini dia. Sehingga dia nggak nangkap bahasa Indonesia. Tapi kalau tadi Pak Galan ya, barangkali kalau Ukraine tadi ya, saya kira dapat hasilnya seperti itu ya. Nah, di sini misalkan saya feeling bad. Feeling bad itu angry, annoy, anxious, dan segala macam seperti itu ya. Ini mesti diganti dengan bahasa Indonesia. Supaya dapat dictionary-nya. Paham ya? Jadi pada saat misalkan feeling bad gitu ya, atau feeling good ya, feeling good di sini ya, kita ganti dengan term bahasa Indonesia, misalkan senang, apalagi misalkan feeling good ya, misalkan suka kayak gitu ya, kemudian ceria segala macam. Nah, kata-kata itu nanti mesti dimasukkan di sini. Ya, ini agak-agak sedikit effort barangkali ya, tapi kita bisa sebetulnya melakukan import di sini ya. Caranya gimana? Di sini kita coba ekspor dulu ya, ekspor to CSV yang ini ya, yang ini nih, ya. Nanti kita gantikan dengan term yang berbahasa Indonesia, seperti itu ya. Di sini ada Netlytic kategori ya, saya coba browse ya. Nah ini di sini. Nah di sini ya. Nanti dikasih ini, misalkan
untuk yang feeling bad. Ya, feeling bad misalkan nanti Bapak Ibu nanti di sini kata-kata diganti dengan kata-kata bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Indonesia ya. Saya kira sudah banyak kok teman-teman di luar sana yang sudah buat kategori ya. Senang atau misalkan lagi sedih kayak gitu. Kata-kata sedih itu apa sih? Sedih. Nih sedih ini misalkan apa namanya nangis segala macam. Nanti kata-kata di sini diganti semuanya ya. Diganti semuanya kata-katanya sehingga nanti begitu dia membaca tweet yang ada kata-kata tersebut dia akan masuk ke kategori apakah misalkan kata-kata happy kayak gitu, kata-kata marah, kata-kata sedih segala macam nanti bisa dimasukkan diimport ke sini ke si Asfi ya, karena ini bahasanya bahasa Inggris seperti itu. Paham ya? Halo Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Ini Pak. Sehingga kalau misalkan nanti Bapak Ibu ya, tolong nanti bisa dibuat ya, bisa dibuat yang bahasa Indonesia kayak gitu ya. Nanti langsung diimport di sini ya, dimasukin nanti bisa menggantikan ini semua seperti itu. Ya, untuk yang bahasa Indonesia, kata-kata sedih itu apa saja, kata-kata senang apa saja, kata-kata sumpah apa saja kayak gitu ya. Kemudian kata-kata biasa-biasa apa saja segala macam itu bisa digantikan di sini semuanya, ya. Nanti kita bisa memiliki dictionary berbasis bahasa Indonesia di akun Netliftik Bapak Ibu. Kebetulan saya belum upload di sini, ya, saya lupa. Seperti itu. Tapi kalau misalkan searchingnya bahasa Inggris, ya, misalkan Donald Trump atau Ukraina kayak gitu, saya kira akan muncul di sini. Ya, itu, ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu ya, berikutnya kita akan melakukan, ini kita bisa melakukan ekspor, ya. Ekspor yang tadi yang workload yang tadi ya, kita bisa ekspor kayak gini ya. Untuk yang workload-nya Bapak Ibu nanti bisa hasil save-nya bisa di save barangkali ini di saya nih. Ini yang hasil saya ini yang saya save ini ya. Amin Rais ijazah tunjukkan asli ini yang mulai yang terbesar sampai yang terkecil seperti itu ya. Ini word yang paling banyak dibunyikan seperti itu ya. Ini bisa diekspor. Ini hasil ekspornya nih, Bapak Ibu ya. Dan ini pun bisa diekspor juga yang ini, ya. Nanti bisa diperbaiki juga, ya. Seperti itu. Sehingga nanti kita akan dapat sentimen berbahasa Indonesia, apakah angry, apakah marah, apakah sedih, senang, kayak gitu ya, ataukah biasa saja, kayak gitu, ya. Kita bisa lakukan dengan menggunakan create dictionary di sini, ya. Import ya. Syarat tadi itu kita rubah dulu yang ini, ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan melakukan network analysis di sini. Klik network analysis. Oke. Sudah Bapak Ibu? Nah, akan saya jelaskan di sini ya. Di network analysis di sini ada 4 checklist yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ya. Saya hanya ingin melihat user A reply ke user B saja. Oke, di checklist yang ini. Atau saya juga ingin melihat user A quote user B, checklist juga. Atau saya juga ingin melihat user A atau user A meretweet user B. Atau yang keempat, saya ingin melihat user A memention user B. Seperti itu. Bebas, bebas. Mana yang kita pilih, bebas. Ya. Di sini saya akan coba pilih semua saja dulu ya. By default, seperti itu. Ya. Nah kalau misalkan sudah lakukan ini, Bapak Ibu tinggal klik yang ini. Supaya melakukan analisa. Bapak Ibu. Ya, diklik, klik, oke. Biarkan menganalisa. Oke. Nah, ini hasilnya, Bapak Ibu. Oke, sudah sama-sama melakukan ini semua? Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Oke, Bapak Ibu yang lainnya? Bapak Ibu, halo? Sudah. Sudah ya Bapak Ibu ya? Baik. Oke, ini hasilnya dari proses yang tadi, ya. Dari proses yang tadi, di sini ada sekitar 2016 ikatan, ya, dengan include self loops-nya itu ada sekitar 2.415. Jadi kalau misalkan selisih di sini ada sekitar 400-an ya, ada 400 yang self loops kayak gitu. Jadi dia itu istilahnya itu meretweet diri sendiri, percakapan sendiri kayak gitu. Dia coba meretweet percakapan dia sendiri seperti itu. Ada sekitar 400 Bapak Ibu ya. Hasilnya seperti apa sih? Oke.
hasilnya kita akan coba sama-sama klik yang visualize yang ini, Bapak Ibu ya. Kita coba klik. Cannot find which dataset you are trying to visualize. Please try. Oke, ini kenapa ya? Harusnya bisa muncul ini. Bentar. Saya coba refresh dulu. Oke, klik visualize. Oke, muncul. Oke, lagi loading Bapak Ibu. Ya, ini hasilnya. Lagi belum muncul. Oke. Sama Bapak Ibu muncul hasil seperti ini? Muncul tapi beda bentuknya kan. Iya, boleh beda karena tadi filternya beda juga ya Bu ya. Hmm. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, yang lainnya sudah Bapak Ibu ya? Halo Bapak Ibu. Bisa mengikuti? Bisa Pak. Bisa ya. Oke. Ya. Nah, di sini ya, di sini di sebelah kiri menu di sini ya, sebetulnya ada beberapa layout yang kita bisa manfaatkan. Ya, ada layout ya, ini kita default pakai DRL layout, long edge are hidden to highlight cluster, atau pakai Futterman atau pakai LGL layout, bebas ya. Nah, di sini node size-nya, node itu adalah yang ini nih, saya zoom ya. Nah, ini node nih. Titik-titik ini node ini. Ini node ya. Node. Kalau misalkan yang garis ini adalah edges ya, garis edge. Kalau yang titik-titik ini node ya, node segala macam seperti itu ya. Nah, ini kita banyak bermain di sini. Ada sekitar tadi 2.500-an ya. 2.500 node ya, dengan sekitar 2.400 edges ya. Seperti itu ya, garis yang tercipta. Seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah tahap di sini ya, ini bisa kita zoom in, zoom out kayak gitu ya, bebas ya. Zoom in, zoom out seperti itu ya. Nah, seperti ini. Layoutnya misalkan saya mau ganti layoutnya dengan menggunakan LGL layout yang bawah ini, ya, supaya lebih indah barangkali ya, lebih rapi. Ini lagi loading. Oke, mana nih? Belum muncul. Oke, ini adalah LGL layout, lebih bagus lah ya, seperti itu. Ya, kelihatan Bapak Ibu ya, LGL layout ya. Oke, kita sama-sama lihat di sini ya, sama-sama di sini. Ada sekitar 5 klaster utama, ya. Ada 5 klaster utama dan 1 klaster tambahan, ya. Nah, kita bisa klik, bisa uncek yang other ini. Nah, ini dia other ini, ya. Bisa cek, boleh uncek, boleh cek, bebas, ya, bebas. Biasanya untuk yang other ini dia bukan klaster utama juga, tapi kalau kita melihat di sini EcoKun tadi, dia itu seleb tweet Bapak Ibu, ya, seleb tweet juga seperti itu EcoKun tadi ini, ya. Oke, kalau misalkan ini kita nggak usah lah ya, nggak usah. Kita coba lihat di sini ya, klik yang EcoKun tadi, klik. Nah, di sini ini adalah koneksi dari EcoKun tadi, ada Irwansyah, ada Five Tube, ada Aldi Albay, ada Akrim, dan segala macam. Ada sekitar 34 in degree. Apa sih in degree tersebut? In degree tersebut adalah node yang masuk ke node-nya EcoKun tadi ini. Ada 34 in degree. Biasanya dia yang setuju dengan pendapatnya EcoKun tadi. Emang EcoKun tadi men-tweet apa? Oke, untuk bisa melihat hasil tweetnya, kita lagi-lagi harus melihat datasetnya, Bapak Ibu, ya. Harus melihat dataset tentang EcoKun tadi. Lihat di sini, ya. Tadi akunnya tadi apa? Underscore EcoKun tadi, ya. Coba kita lihat di sini ya. User, ya. EcoKun tadi. Coba kita lihat di sini lagi ya. Underscore Eko mana ya? Nah, ini dia. Oh, bukan ya. Ini retweet, coba lihat. User author. Oke, kita lihat di sini EcoKun tadi barangkali ya.
bukan. Ini banyak sekali ekokun tadi ya. Ekokun tadi. Oke, kita ini coba ini dulu deh. Apa namanya? Searching di sini ekokun tadi ya. Coba kita blok dulu seperti ini. Kita lihat apa sih sebetulnya isi tweet dari ekokun tadi itu gitu ya, sehingga dia banyak di retweet oleh teman-temannya kayak gitu ya. Coba kita lihat di sini. Search, misalkan find, kok replace? Bukan replace, sorry. Find, oke, Eko. Nah, di sini, coba ya. Eko, nggak muncul. Kalau gini, nggak apa gini aja deh. Eko, oke. Oke, Eko. Kita mesti agak-agak ini Bapak Ibu ya di sini ya. Ekokun tadi tentang apa sih kayak gitu ya? Ini mesti ini. Kita mesti cek di sini. Description ekokun tadi. Nah, ini dia, ya. Ini dia, ya. Amin Rais cuma ingin nggak berlarut-larut masalah ijazah palsu bergulir. Lagi apa susahnya Jokowi tunjukkan ijazahnya, cebong dongok malah digoreng kemana-mana. Ya, oh ini bukan. Ekokun tadi itu dia biasanya pro ke kontra Amin Rais biasanya. Coba kita cari lagi yang tweet asli ekokun tadi. Ini mesti di ini ya. Agak-agak kita mesti agak browsing di sini. Oke, ekokun tadi di sini Bapak Ibu. Kita mesti cari ekokun tadi di sini ya. Coba saya ini dulu ya. Saya save di sebelah sini dulu supaya gampang nyarinya ya. Oke. Eko. Oh, enggak. Eko. Oh. Mana ya? Eko. Akun ekokun tadi warta Eko Margono Eko berada. Oh. Ya. Coba ya di sini ya. Ekokun tadi. Oh, iya. Coba kita lagi di sini. Mana tadi? Nah, ini ekokun tadi ini nanti Bapak Ibu bisa cari lah ya di situ ya. Ekokun tadi ini biasanya dia pro ke pemerintah seperti itu ya. Dan cuitannya otomatis kalau misalkan Pak Amin dia ingin mengecek tentang keaslian ijazah seperti itu ya, maka biasanya ekokun tadi itu sebaliknya seperti itu. Jadi bisa dikatakan ini adalah akun yang kontra seperti itu ya. Ini untuk yang kontra ya, di mana memang di sini ekokun tadi dia total degree-nya sekitar 34 dengan in degree 34 juga ya. Jadi memang dia menciut salah satu ya, tentang Amin Rais gitu ya. Kemudian diikuti oleh 34 orang yang lainnya seperti itu. Siapa 34 orang lain? Yang ini nih. Ya, yang ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, kunci-kunci di sini ya. Kunci di sini sebetulnya Bapak Ibu mesti melihat apa sih yang dicuit oleh oposisi cerdas, oleh Real Amin Rais kayak gitu ya, kemudian oleh siapa lagi di sini misalkan ya, oleh kunci-kunci nih, oleh Mas Piu aja bisa dipastikan kalau Mas Piu dia pro dengan Amin Rais, sehingga di sini satu blok besar gitu ya, satu blok besar di sini Demokrasi Media, kemudian apalagi di sini misalkan Ahlul Qohwah dan seterusnya seperti itu ya. Nah, di sini biasanya nih berkumpul karena dia satu blok besar yang mendukung kubu yang ini seperti itu. Nah, yang di sini biasanya dia berbeda kubu kayak gitu, bertolak belakang. Ya, seperti itu. Bapak Ibu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Monggo, Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Artinya di chat ada beberapa pertanyaan, Pak. Oh iya. Oke, dari sudah saya ini semua tadi ya.
Sudah saya sudah bahas ya. semua ya, Yang dicek semua ya. crawling Ya. sudah. Ya. Oke. Nah, ya. Kemudian di sebelah kiri di sini ya, sebetulnya kita menggambarkan cluster. Misalkan ini cluster 1 nih. Ini dia paling besar gitu loh. Yang paling besar ini cluster kedua ya, yang warna pink ini gitu ya. Kemudian ini cluster yang ketiga yang warna biru gitu ya. Ini cluster keempat gitu ya, yang warna merah. Kemudian ini warna apa ya? Ungu ya barangkali ya. Ini ungu ya, dan ini cluster sisanya seperti itu ya. Yang biasanya yang sisanya dia terlalu nggak terlalu banyak kayak gitu. Atau sebetulnya ini klaster utama yang 5 ini. Yang 5 ini klaster utama, yang other ini dia klaster biasanya klaster yang nggak terlalu banyak ya. Klaster sisa kayak gitu ya. Yang cuman apa namanya apa istilahnya degree-nya nggak terlalu banyak gitu loh ya, degree seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini ada namanya diameternya 4, density-nya 0,005, reciprocity-nya 0,01, kemudian centralization-nya 0,2 dan modularity-nya 0,6. Ini artinya apa sih? Seperti itu ya. Nanti kita bahas ya. Nah, sementara misalkan kita ingin meng-save gambar ini, gini caranya. Tinggal save ini saja. Save image kayak gitu ya. Oke, nanti muncul di sini. Oke, ya di sini satu ya. Yang ini kita save. Nah, kemudian kita ingin memberikan note kayak gitu ya. Memberikan note. Nah, kita pakai sticky note di sini. Dia memiliki fasilitas sticky note juga di sini ya. Sticky note di sini misalkan ya. Eko Kuntadi gitu ya. Meminta Pak Amin jangan berisik. Kayak gitu ya kira-kira ya. Seperti itu ya. Nah, kita bisa simpan di sini misalkan ya. Kemudian kita tambahkan lagi sticky note misalkan di sini ya. Nah, di sini misalkan ya. Ini adalah Pak Amin Rais ya, Pak Amin dan kawan-kawan gitu ya, meminta Pak Jokowi hadir di persidangan ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita punya analisa-analisanya kayak gitu ya. Kemudian misalkan yang selebihnya di sini ya. Di sini misalkan kita bisa berikan ini ya, berikan note juga di sini untuk yang apa namanya demokrasi di sini ya, demokrasi misalkan ya, mendukung apa namanya, mendukung langkah Pak Amin kayak gitu ya. Nah seperti itu ya. Nah ini kita bisa komentari seperti itu ya. Ini juga sama bisa kita komentari juga di sini kayak gitu ya, seperti itu. Sehingga kita punya beberapa catatan seperti itu ya. Segera hadiri misalkan ya di persidangan, nah, kayak gitu ya. Nah ternyata kayak seperti ini. Hal seperti ini kita bisa save lagi. Ini bisa digunakan untuk analisa Bapak Ibu. Save ini. Oke, lagi loading. Mohon maaf ini. Server Netlytic-nya ini lagi dipakai oleh kita sama-sama ini. Lagi oleh 75 kita yang bersama-sama di sini sekarang ya, tampaknya. Ya. Oke, sampai sini Bapak Ibu. Gampang ya? Masih bisa diikuti, Kang. Mungkin lanjut dulu, nanti kalau Baik. ada pertanyaan-pertanyaan yang sepanjang penjelasan Kang Enjar belum terjawab, Baik. Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa bisa menanyakan begitu, Oh Kang. iya. Iya, baik. Ini ada pertanyaan juga di chat nih dari Bu Desi. Untuk contoh paper dengan analisis Netlytic, apakah ada nggak? Tidak spesifik Netlytic, Bu. Tidak spesifik Netlytic, tapi namanya adalah Social Network Analytic, dan Sentiment Network Analysis. Analitik ya, sama. Sentiment Network Analysis lah ya. Sentiment Network Analysis dan Social Network Analysis biasanya. SNA, kayak gitu ya. SNA. Nah, itu tuh tools-nya macam-macam. Netlytic ini sebetulnya itu salah satu tools untuk apa namanya menganalisa gitu loh. Jadi nanti kalau misalkan Ibu membuat paper itu nanti di acknowledge-nya itu nanti bisa disebutkan data ini saya oleh menggunakan aplikasi Netlytic di www.netlytic.org dan seterusnya, menggunakan data apa namanya keywordnya segala macam diolah pada tanggal sekian, seperti itu nggak masalah, Ibu ya. Kemudian Ibu Filia ya,
Kalau kita mau ambil kata kuncinya pakai hashtag, bisa Bu, bisa tadi pakai hashtag apa kayak gitu, itu nggak masalah ya. Tadi di keyword tadi seperti itu ya, pakai hashtag atau non hashtag nggak masalah seperti itu ya. Oke, Kang Jad, satu lagi, sorry. silakan Pak. Tadi. Itu kan di grafiknya ini, itu kan ada yang ngumpul tuh Iya Pak. isunya, tapi ada yang jauh ya. Ekokun tadi itu kan jauh Iya, jaraknya. betul. Artinya apa ya jaraknya ini? Nah, ini biasanya tuh namanya adalah diameter Pak. Oke. Diameter di sini ya, jarak ini. Jadi ini sebetulnya nih dia yang besar ini, yang klaster yang pertama ini, dia itu yang membunyikan pertama kali. Kemudian yang 2, 3, 4 itu echo-nya, Pak. Oh. Echo gitu ya. Echo. Tapi echo di sini pun mereka memiliki jumlah follower yang banyak gitu loh, sehingga saling mendukung gitu. Seperti itu. Nah, sedangkan yang Eko Kun tadi di sini, dia itu berhubungan dengan ini, tapi sebetulnya isunya beda gitu loh, nggak dekat-dekat amat dengan yang ini, seperti itu. Nanti kita akan coba jelaskan apa itu diameter ya Pak ya. Oke, makasih Mas. Sama-sama Pak. Nah, ini sebetulnya bisa di-save juga, nanti bisa di-capture juga ya untuk paper segala macam. Saya kira ini sah-sah saja ya. Hanya saja memang tadi karena keterbatasan 2.500 data, nanti Bapak Ibu kalau misalkan untuk paper barangkali bisa lebih banyak lagi ya, seperti itu ya. Nah, untuk penjelasan diameter, density, reciprocity segala macam, ini bisa diklik ini nih, yang tanda tanya di sini. Yuk kita sama-sama klik Bapak Ibu. Klik. Lah, kok mati ya? Oh, sorry. Ya, oke. Muncul ya Bapak Ibu ya? Oke, sebentar. Saya coba pindahin dulu di sini. Oh, mana tadi? Oh, ini. Oke. Muncul Bapak Ibu sama-sama ya? Oke, saya akan jelaskan ya. Untuk yang pertama, sentralisasi gitu ya, centralization seperti itu ya. Sebetulnya sentralisasi di sini sudah jelas ya bahasanya ya, mengukur apa? Sentralitas derajat rata-rata dari semua node dalam jaringan. Seperti itu. Gampang kayak gini. Sentralisasi ya, nodes ya, sentralisasi, ini Y-nya sentralisasi dan X-nya nodes kayak gitu ya. Nah, semakin sentralisasi mendekati 1 gitu ya, maka di sini semakin mendekati 1. Di sini ada partisipan pusat gitu ya, partisipan utama gitu ya, yang menguasai aliran informasi semakin mendekati 1. Tapi ternyata di sini ya, yang semakin mendekati 1 cuman sedikit ya, cuman 3 biji kayak gitu ya di sini ya. Artinya untuk partisipan utamanya itu nggak terlalu banyak gitu loh. Seperti itu. Ya. Yang banyak ini adalah echo-nya di sini. Ini echo-nya nih. Seperti itu. Node-nya ini adalah jumlah yang echo. Jadi kalau misalkan ini ada user nih, ini yang yang echo-kan node ini sekian kayak gitu ya kira-kira. Yang echo-kan node ini sekian. Jadi yang ke kanan itu adalah jumlah node-nya. Semakin ke kanan itu jumlah node-nya semakin banyak ya. Echo. Ini adalah sentralisasi di sini. Rata-rata di sini angkanya nih, sentralisasi. Ada di sekitar berapa ya? 0,2 ya, 0,273. Rata-rata di sentralisasinya. Artinya apa? Kalau misalkan dia mendekati 1, maka semakin banyak pemain utama yang bermain di situ. Ya, tapi karena hanya sekitar 3-4 di sini saja gitu ya pemain utamanya, jadi sebetulnya aliran informasi di pemain utamanya itu nggak banyak-banyak amat seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan semakin mendekati 1 semakin banyak di sini, biasanya echo-nya banyak juga di sini, seperti itu. Semakin banyak echo-nya. Ya. Artinya apa? Di sini mendominasi gitu loh. Memang benar isunya isu sentral sekali. Kira-kira seperti itu, ya. Semakin mendekati 0 kayak gitu ya. Dia biasanya sih pemain-pemain baru atau yang tidak berhubungan sama sekali dengan si arus utama, dengan pemain utamanya kayak gitu. Bisa dipahami? Halo Bapak Ibu? Semoga bisa ya. Pak. Kalau pertanyaan silakan diajukan Bapak Ibu ya. Oke, kemudian density. Ini density ya. Density ya, itu proporsi ya, proporsi proporsi ikatan yang ada dalam jumlah total ikatan yang mungkin dalam satu jaringan ya. Gampang kayak gini.
Gampang kayak gini. Semakin density-nya itu semakin mendekati 1, maka komunikasi atau percakapan ya itu semakin banyak. Ya, density semakin mendekati 1 gitu, semakin ke atas ya barangkali ya. Semakin ke atas ini semakin banyak gitu loh. Ya, density-nya. Semakin ke atas semakin banyak percakapannya. Tapi di sini kita lihat density-nya sangat rendah, 0,001 gitu loh. Ya, density-nya. Artinya apa? Jadi density itu kepadatan ya, kepadatan. Jadi isu ini nih nggak banyak yang membunyikan. Kira-kira seperti itu. Tidak banyak. Ya. Nah, semakin ke 0 ya, semakin ke 0 apa namanya? Hubungan antar node itu semakin terpencar. Gimana ya? Gini caranya. Pak Amin Rais ini memiliki apa ya? Following dan follower ya. Yang paling dekat tentu apa namanya? Following ya. Following ya. Biasanya itu following itu 2 arah ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan following ini saling menciut hal yang sama, itu density-nya tinggi biasanya. Seperti itu. Padat dia. Padat. Ya, saling follow itu biasanya tuh kalau misalkan menciut hal yang sama itu biasanya saling mendekati satu di sini. Tapi kalau misalkan hanya Pak Amin Rais saja yang menciut itu, sementara di teman-teman followingnya itu hanya sedikit kayak gitu, maka nggak terlalu ramai isunya. Seperti itu, kepadatannya rendah. Seperti itu kira-kira. Ya. Nah, semakin mendekati 0, maka sebetulnya yang meramaikan itu sebetulnya bukan followingnya Pak Amin Rais. Pak Amin Rais tidak follow, biasanya followernya itu yang notabene ya entah berantah ya, bisa itu buzzer RP, bisa itu apa namanya orang lain yang nggak dikenal Pak Amin, kan bebas kan kalau di Twitter ya, bisa follow siapa saja seperti itu kira-kira. Ya, itu ya untuk yang kepadatan ya, kepadatan kayak gini nih kira-kira ya. Kepadatan itu tadi mana ya gambarnya? Ini kayaknya ini deh, coba. Mana ya tadi? Oh jadi hilang jadinya. Gara-gara tadi saya klik yang ini. Oh iya, ini jadi hilang tadi grafiknya gara-gara saya klik yang ini jadi berganti. Coba masih muncul nggak ya? Di sini barangkali. Oh enggak. Ya. Jadi oke ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah reciprocity. Apa reciprocity? Timbal balik ya. Timbal balik itu sebetulnya itu tiktokan gitu loh, tiktokan. Jadi misalkan si A meretweet si B, kemudian si B juga meretweet si A, seperti itu gitu ya. Nah, itu tiktokan seperti itu. Ya. Nah, tiktokannya itu nggak terlalu banyak. Coba kita lihat ya. Density di sini adalah reciprocity. Nah, ini dia reciprocity-nya ya. Proporsi ikatan yang menunjukkan komunikasi 2 arah ya. Jadi saling berkomunikasi 2 arah seperti itu. Diukur dengan jumlah ikatan timbal balik dengan jumlah total ikatan dalam jaringan. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa node tersebut memiliki percakapan 2 arah, nilai lebih tinggi. Nah, di sini nih, semakin tinggi ke atas seperti itu. Nah, ini user ini nih memiliki apa namanya ya, percakapan 2 arah seperti itu ya. Tapi nggak terlalu banyak juga, kebanyakan di sini. Nah, rata-rata di 0,02, 0,002. Jadi sebetulnya sih kalau kita melihat angka ini ya tiktokannya nggak terlalu bagus ya. Misalkan Pak Amin dia men-tweet, tapi Pak Amin tidak mengomentari orang lain seperti itu. Jadi cuma searah kayak gitu, timbal balik. Ya, itu kira-kira. Itu yang 2 arah tadi kita bisa melihat itu angka rata-rata reciprocity di 0,02 kayak gitu ya. Kemudian modularity. Ya, modularity itu sebetulnya dia bicara cluster ya. Cluster paling gampang kayak gini. Coba saya lihat ya, modularity berapa ya? Modularity. Nah, ini modularity ya. Modularity. Nah, nilai modularitas yang tinggi ya. Nilai modularitas yang tinggi menunjukkan apa namanya? Pemisahan cluster yang jelas antar komunitas. Ya. Pemisahan cluster. Tadi kita sudah buktikan ya ada sekitar 5 cluster ya. Seperti itu ya. Nah, kalau nilai modularitasnya di bawah 0,5, maka sebetulnya
klaster itu semakin banyak gitu loh ya, terpencar gitu, terpencar. Tapi kalau misalkan klasternya di atas 0,5 gitu ya, maka si klaster tersebut apa ya namanya, semakin besar gitu loh ya, semakin. Tadi kita punya 5 klaster ya, 5 klaster tersebut 5 klaster utama ya. 5 klaster utama tersebut saya yakin nilainya di atas 0,5 gitu ya, karena dia banyak di retweet, di follow, dan di apa namanya ya, di dimension seperti itu ya. 5 klaster tadi ya. Sisanya ya, sisanya tadi ya, yang other tadi ya, itu sebetulnya yang di bawah 0,5 tadi ya. Kalau kita bilang itu seperti satelit barangkali ya, satelit ya. Dia mencolok-mencolok kecil-kecil seperti itu, tapi dia saling menghiasi gitu ya, seperti itu. Tapi sebetulnya buinya nggak banyak satelit tersebut, karena dia sebetulnya komunitasnya nggak banyak-banyak amat gitu loh, seperti itu. Nah, dia main di modularity sebetulnya, ya. Nah, yang terakhir kemudian kita punya diameter, ya. Diameter tadi yang seperti Pak Has tanyakan itu menghitung jarak terjauh antar 2 klaster jaringan tadi itu ya. Ada pro dan kontra seperti itu. Ukuran ini menunjukkan ukuran jaringan sebetulnya, menghitung jumlah node yang diperlukan untuk berpindah dari satu node dari satu klaster ke klaster yang lain. Kira seperti itu, ya, diameter. Ya. Nah, angkanya yang mana? Angkanya yang ini tadi itu. Coba saya ulangi ya, yang ini ya. Nah, ini dia. Saya coba layoutnya, saya coba rubah ke LGL layout, ya. Nah, ya. Seperti ini. Ini diameternya 4, kemudian density-nya 0,005, reciprocity-nya juga rendah, stability-nya nggak terlalu bagus juga, modularity-nya lumayan lah 0,6, seperti itu kira-kira. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang satelit tadi itu. Ya, satelit tadi. Dia sebetulnya nggak hanya peramai lah gitu lah ya. Peramai kita bisa hilangkan sebetulnya sih. Ya, tapi kalau dihilangkan maka kita tidak akan mendapatkan yang kontra walaupun sedikit gitu loh, yang kontra gitu loh. Ya, ini pro ke Pak Amin Rais, ini yang kontra. Seperti itu kira-kira. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Ada Lanjut ya. pertanyaan di chat Pak Oh, ada Andreas pertanyaan di sana. Oke, baik-baik. Saya baca dari Ibu. Mbak Maya. Oke. Dari Mbak Maya ya. Oke. Terkait keyword seumpama memiliki beberapa istilah atau sinonim seperti Yusuke, Ciptaker, pakai or saja. UUCK, or, Ciptaker, or, apa namanya ya, kemudian apalagi lah kayak gitu ya, pakai or saja, ya, tidak masalah, ya. Kita bisa gunakan pakai or, ya, Bu Maya ya. Kemudian Pak Bu Ahlul ya. Klaster tersebut ditentukan berdasarkan apa? Oke. Pak, itu tadi ada 2 pertanyaannya, satu lagi. Oh iya. Yang mana Bu Maya lagi? Ini seumpama kita punya beberapa dataset gitu, kemudian Iya. kita masukkan ke dalam analisisnya, apakah bisa? Baik, beberapa dataset yang kita masukkan ke dalam analisis, selama datasetnya tersebut ada shaking hand-nya, ada shaking hand Mbak Maya, Bu Maya, ada shaking hand. Misalkan shaking hand tersebut, misalkan kita ingin melihat datasetnya itu mestinya ini ya, sama ya. Misalkan dataset dari Twitter kayak gitu ya, dataset dari misalkan dari mana, tapi dia ada shaking hand-nya. Shaking hand itu saya bisa bilang gini, header-nya lah gitu lah, header-header seragam kayak gitu ya. Itu nggak masalah. Nggak masalah. Beberapa dataset seperti itu bisa dimasukkan juga. Dan terus bisa lebih memperkaya ya. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaan? Terima kasih, Pak. Sami-sami. Kemudian klaster ditentukan berdasarkan apa? Oke, klaster ini ditentukan berdasarkan biasanya kedekatan tadi, ya, kedekatan isu, ya. Misalnya kayak gini, ini Pak Ridho Amin Rais, ini saya yakin ini akunnya Pak Amin Rais ya. Kemudian Demokrasi Media, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya cuitannya Demokrasi ya. Kemudian dari Mas Piu aja, ini mereka itu saya bisa bilang apa ya, satu geng lah kayak gitu ya. Satu geng gitu loh, satu geng ya, karena kedekatan following, kedekatan follower, kedekatan isu yang sama seperti itu, makanya dia berkumpul seperti itu ya, dekat. Nah, ini biasanya tuh isunya berbeda lagi, kontra seperti itu kira-kira, maka klasternya agak jauh kayak gitu. Dia sama sekali tidak following atau follower Pak Amin, tapi melalui Rio ini gitu loh, jembatannya Rio 02 sekian. Nah itu dia ya, Rio seperti itu.
Sehingga jauh gitu loh jaraknya. Biasanya kalau jauh gitu biasanya kontra kayak gitu, isunya berbeda kayak gitu. Dari mana? Yang ini tadi itu ya. Ini kita bisa komentari yang kedua tadi tuh, apa namanya? Yang tadi saya kasih sticky note tadi itu, seperti itu. Ya. Itu Bu apa tadi Bu Ahlul ya. Kemudian Ibu Quinta ya. Tools Netlytic ini digunakan untuk penelitian kuanti atau kuali. Oke. Sebetulnya ini lebih kepada kuanti ya. Kuanti. Kualinya itu sebetulnya Bapak Ibu menarasikan gitu ya. Sebetulnya saya juga apa ya, saya agak tergelitik ya. Mohon maaf nih kalau ada Bapak Ibu di sini yang mengampu mata kuliah metode penelitian. Saya pun sebetulnya beberapa kali semester saya juga mengampu mata kuliah metode penelitian seperti itu ya. Ini sebetulnya agak di beberapa apa ya namanya, barangkali di beberapa aliran ini terkesan tabu barangkali ya. Walaupun kita punya mixed method Bapak Ibu ya seperti ya mixed method. Tapi pada akhirnya saya ke mahasiswa saya selalu bilang seperti ini, bahwa tujuan dari riset ini sebetulnya bagaimana pertanyaan penelitian itu terjawab. Seperti itu. Tools-nya mau menggunakan kuanti atau kuali itu terserah. Atau mau digabung terserah. Seperti itu. Ya. Pada akhirnya seperti ini. Mohon maaf sekali, karena saya pun mengampu juga mata kuliah metode penelitian. Terserah kamu mau gado-gado, I don't care. Kayak gitu. Mau gado-gado I don't care, yang penting supaya tidak membingungkan penguji kamu, gitu ya. Saya bisa ke mahasiswa. Tolong cari pijakan paper yang pernah melakukan gado-gado tersebut. Seperti itu. Ya, mau kuanti atau mau kuali bebas, atau mau digado-gado bebas seperti itu. Ya, ternyata memang lebih mengarah kepada lebih disukai barangkali mengarah kepada gado-gado tadi ya. Gado-gado barangkali bagi sebagian dosen itu merupakan hal yang tabu ya, mencampur-campurkan seperti itu. Tapi ternyata di luar sana sebetulnya sudah sangat-sangat terbuka yang namanya pragmatism method. Pragmatism method itu sebetulnya itu tadi metode gado-gado, bagaimana supaya penelitian ini terjawab gitu ya. Penelitian ini mampu menjawab dari research question yang diajukan seperti itu. Pada akhirnya seperti itu, terpuaskan gitu ya, terpuaskan karena misalkan dengan metode kuanti kok dirasa hanya kuesioner saja, angket saja, dirasa kurang dalam seperti itu. Ternyata menggunakan wawancara lebih dalam kayak gitu ya. Itu juga sebetulnya juga difasilitasi di metode mixed method seperti itu ya, seperti itu. Hanya saja kan memang mixed method itu sebetulnya sih metode-metode yang sekarang ya dibilangnya sih ada beberapa yang dibilang oh ini baci kayak gitu seperti itu ya. Tapi ya bebas ya. Pada prinsipnya ini mau disebut kuanti boleh, dikualikan juga tidak masalah kayak gitu ya, karena pada prinsipnya ini pun ada angka-angkanya juga kayak gitu ya, dan rumus-rumus untuk mengukur diameternya pun jelas, density jelas, reciprocity jelas, sentralisasi jelas, dan modularitas jelas juga. Jadi semuanya ada rumus-rumusnya. Kemudian mau dikualikan, mau dinarasikan dengan lebih detail melalui wawancara, misalkan kayak gitu, lebih deep interview, itu sangat bagus sekali gitu, untuk bisa mempertegas hasil risetnya. Itu tidak masalah, saya kira ya. Tapi monggo nanti disesuaikan saja seperti itu. Kalau saya kepada mahasiswa saya, pada akhirnya metode apapun tidak masalah, yang penting pernah dilakukan kira-kira seperti itu, dan itu sudah publish seperti itu, karena saya percaya reviewer di luar sana pun melakukan hal yang sama juga kira-kira seperti itu. Itu barangkali ya menjawab dari siapa ya, Mbak Quinta ya, Bu Quinta ya barangkali ya. Kemudian Pak Panjinto ya. Untuk keyword atau hashtag menarik yang mendompleng keyword yang kita cari, apakah bisa mengacaukan data atau cluster? Oke. Untuk data atau cluster itu biasanya kita bisa melakukan beberapa filtering, Pak. Yang pertama adalah jumlah like gitu ya, atau retweet ya. Jumlah like atau retweet kita bisa batasi misalkan minimal 1 atau
minimal 2 seperti itu. Itu untuk menghindari tadi itu akun-akun jualan kayak gitu ya. Walaupun akun-akun jualan tadi itu sebetulnya akan bersih di sini, other tadi itu. Karena dia sebetulnya tidak berkorelasi kemana-mana seperti itu ya. Seperti ini misalkan akun tadi dia tidak berkorelasi kemana-mana, dia out degree-nya nggak ada gitu loh. Ya, dia tidak mengeluarkan statement yang merujuk pada satu user tertentu seperti itu ya. Dia hanya mengemukakan pendapatnya, kemudian diikuti oleh follower-followernya di sini. Seperti itu. Yang mengamini. Itu kira-kira. Jadi kita bisa filter di situ, kemudian nanti kalau misalkan Bapak Ibu bisa melihat di filter tadi itu bisa dilihat berapa minimal followernya, itu bisa digunakan juga untuk filter. Ya, tapi sekarang kan akun-akun jualan itu kan followernya 200-an ya, jadi agak repot juga ya. Barangkali umur dari akun tersebut barangkali ya. Tapi saya lihat juga akun-akun mohon maaf buzzer kayak gitu ya. Buzzer juga umurnya sudah cukup lama juga, ada yang 2019 ya, dari 2020 kayak gitu. Jadi memang ini sudah sangat mengacaukan. Paling tadi itu keyword-keyword yang kita bisa gunakan adalah keyword-keyword like barangkali ya, like and retweet barangkali. Seperti itu. Yang masih bisa kita manfaatkan seperti itu. Ya. Itu barangkali menjawab dari Pak Panjinto, Pak, ya. Ada lagi Bapak Ibu, ya. Sementara belum ada ya. Kita lihat ya, kita back lagi ya ke sini ya, ke yang poin yang kelima ini, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini poin yang kelima, report. Klik report dan kita akan mendapatkan report dari yang tadi kita lakukan tadi seperti itu. Ini reportnya, Bapak Ibu. Ada ya? Terlihat ya? Terlihat. Oke. Nah, karena kita men-tweet hanya hari ini saja, maka ini munculnya hari ini saja, kayak gitu ya. Ini tweet hari ini saja, seperti itu. Oh enggak, ini kemarin ternyata 2.500. Ini kemarin ini ya. Kalau misalkan nanti besok atau lusa, nanti ini akan membentuk satu grafik di sini, ya. Mau naik atau turun bebas, seperti itu ya perjalanannya. Besok akan naik kayak gini atau turun seperti ini. Ini dari jumlah tweetnya seperti itu ya. Di sini kita oh ini jamnya jam Amerika ya, jam 22.40 barangkali ya. Kemudian Twitter, kemudian total message-nya di sekitar 2.500, kemudian total unique poster 2.075 ya. Kemudian di sini ada data top 10 poster barangkali ya. Wong Kaliban, kemudian Rido poster ini barangkali akun ya, node tadi ya. Rido Haradi, Deski dan Nuaji, Hendarwati dan seterusnya kayak gitu ya. Ini top 10 poster Bapak Ibu ya. Kemudian ini adalah top 10 most frequently kata-kata yang digunakan ya. Rais, Amin, ijazah, tunjukkan, asli, selesai, bukti, video dan seterusnya ya. Kalau kita gabung ini bisa menjadi satu topik tertentu seperti itu. Ya, ini sebetulnya sentimen ya, kalau misalkan Bapak Ibu searching yang keywordnya bahasa Inggris, saya kira nanti muncul di sini feeling good berapa gitu ya, untuk yang feeling bad-nya berapa, terus feeling happy berapa segala macam, nanti muncul di sini sebetulnya. Ya, ini adalah top 10 user ya, berdasarkan degree in degree ya, in degree itu yang masuk gitu ya, gitu ya. Jadi Pak Real Amin Rais ini banyak diikuti kayak gitu. Yang kedua Mas Piu aja, Demokrasi, oposisi oposisi cerdas ini ya. Kemudian di sini ada Imam Nugroho Hadi, kemudian Y. Radianto, Kun Romli gitu ya, dan seterusnya. Eko Kuntadi juga ada terus seperti itu ya. Ini adalah top 10 user yang di retweet lah. Kira seperti yang di retweet ya. Nah, ini yang yang menghasilkan yang user yang out degree. Out degree itu dia yang banyak memention orang lain. Kayak gitu ya. Ini yang Wong Kalibanteng, kemudian Hendarwati ya, dia banyak mention kayak gitu ya. Dia mention ke Pak Amin Rais, mention ke Mas Pio, mention ke Demokrasi dan seterusnya ini ya, atau misalkan ke Pak Amin Rais doang, tapi banyak ada 9 kayak gitu ya out degree-nya. Jadi dia mention isu tentang Amin Rais itu 9 kali kayak gitu ya. Hendarwati 5 kali,
Nopi Nokio 4 kali dan seterusnya seperti itu ya. Dan ini merupakan hasil dari apa namanya ya tadi yang kita save tadi sebetulnya ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk menganalisis sebetulnya. Lumayan ya. 1 2 3 kayak gitu ya. 4 nanti kalau ini ada 5 6 7 8 nanti ini juga bisa analisis juga seperti itu Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Kalau tidak pertanyaan, materi untuk nyatitik saya kira sampai sini selesai. Boleh bertanya, Kang? Silakan Bu, silakan. Mungkin bisa di-sharingkan dari pengalaman Kang Injat ketika membuat apa namanya ya, semacam artikel ya secara khusus dengan pendekatan ini, cara netlitik ini, poin isunya itu apa, kemudian bentuk analisis, kesimpulan analisisnya itu bagaimana, dan itu implikasi praktis ya, mungkin kalau orang AN implikasi kebijakan, kalau dari teman-teman sosiologi ya implikasi terhadap model sosial atau itu bagaimana Kang? Mungkin bisa diberi contoh sehingga lebih membuat apa yang tadi dijelaskan itu kita punya gambaran, saya mau melakukan yang seperti itu. Terima kasih Kang. Baik Bu, terima kasih Bu. Ini ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa yang kita bisa gunakan ya. Yang pertama barangkali ini ya, workload ya. Workload ini Bapak Ibu bisa gunakan ternyata gitu ya. Ternyata saya mengikuti coba papernya yang Bu ini ya, Bu Ola ya. Waktu itu saya juga tergabung untuk menganalisa gitu ya. Ternyata misalkan ya isu tentang Pak Amin Rais ini dia muncul isu macam-macam kayak gitu ya. Misalkan di sini ada isunya Wanda Hamidah kayak gitu ya. Apalagi di Wanda Hamidah nih ya. Ternyata memang terkait loh. Kok Amin Rais kok terkait dengan Wanda Hamidah? Apa hubungannya? Seperti itu. Nah, itu bisa membuat satu isu kembali. Oh, ternyata isunya Pak Amin Rais itu sangat kental dengan isunya Pak Jokowi misalkan seperti itu ya. Dan Amin Rais ini misalkan ternyata dia membunyikan seperti itu karena dia kontra ke Pak Anies Baswedan ya. Ini opini saya seperti itu ya. Dan ternyata Pak Anies Baswedan itu bukan ex ya, kalau ex itu mantan gubernur Jakarta gitu ya, periode kemarin yang menggusur rumahnya Ibu Wanda Hamidah. Dan Bu Wanda Hamidah ngamuk-ngamuk ternyata. Seperti itu, ngamuk-ngamuk ke Pak Amin Rais karena rumahnya digusur. Pak Amin Rais ke Pak Anies Baswedan karena rumahnya digusur, seperti itu ya. Digusur, asumsinya adalah yang menggusur adalah pemerintah DKI Jakarta, Pemkot ya kalau tidak salah, wali kota ya. Pemkot wali kota Jakarta, dan itu merupakan bawahannya Pak Anies Baswedan seperti itu. Jadi ini saling terkait sebetulnya ya, isu-isu ini. Nah, kemudian misalkan isu apalagi misalkan Dr. Tifa kayak gitu ya. Nih Dr. Tifa kok muncul kayak gitu ya. Saya bisa bilang seperti ini karena saya juga pemantau juga Bapak Ibu ya. Ternyata Pak Amin Rais ini dengan Dr. Tifa ini sama-sama dia mendukung, mohon maaf misalkan ya, mendukung Pak Bambang Tri ini untuk maju ke persidangan membahas tentang ijazahnya Pak Jokowi, mohon maaf seperti itu ya, ijazah Pak Jokowi. Dan Bu Tifa ini, Dr. Tifa ini itu juga diserang oleh buzzer karena pun sama-sama membahas tentang Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi seperti itu. Dan ternyata ijazah ini juga tidak hanya berbunyi tentang ijazah Pak Jokowi, tapi kemudian ijazah ini juga, nah di sini nih, mohon maaf nih, saya klik ya. Ijazah di sini juga ijazah yang membahas tentang Bu Tifa kayak gitu. Ternyata ada yang bilang Bu Tifa ini ijazahnya palsu kayak gitu ya. Bisa di-share kan? Nah di sini klik Dr. Belum muncul di share. Oh, astagfirullah. Sorry. Iya, saya munculkan, mohon maaf, saya lupa. Nah, oke. Nah, nih misalnya kayak gini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu misalkan klik Dr. Tifa ya. Kelihatan Bapak Ibu ya yang saya share ya?
klik Dr. Tifa, maka di sini muncul. Nih, ya. Ini Dr. Tifa, Dr. Tifa, Dr. Tifa. Nah, ini dia. Ini tweet-tweetnya Dr. Tifa nih, ya. Kemudian saya klik misalkan Eko Kuntadi di sini. Ini apa sih? Oh, gitu loh. Eko Kuntadi dan seterusnya, ya. Jadi ya itulah, ya. Tentang Eko tadi seperti itu. Sehingga memang apa namanya? Ini cenderung dia melebar gitu loh isunya gitu loh. Tidak hanya tentang ijazah tapi juga tentang nyeret-nyeret kesana kemari. Nah, ini pun paper yang pernah dibuat seperti itu ya. Waktu itu dibuat tuh dengan apa ya Bu Ola itu tentang Palu ya. Apa namanya? Gempa bukan. Ya. Bencana Palu ya. Waktu bukan gempa ya. Gempa kemudian ada tsunami ya, tsunami Palu ya. Tsunami Palu. Nah, begitu search keyword ya, ternyata terkait dengan tsunami Palu itu tidak hanya tsunami Palu yang dibahas, tapi apa? Jina, kumpul kebo, kemudian apalagi ya, mesum. Loh ini apa sih? Apa katanya seperti itu? Ternyata lokasi yang terkena tsunami tersebut itu disinyalir banyak dilakukan oknum-oknum untuk tempat mesum seperti itu, zina segala macam seperti itu. Itu mau kemudian mengemuka gitu loh Bu, seperti itu. Dan meminta kepada pemerintah setempat dulu ya sebelum ada isu tsunami itu untuk ditutup, tapi pemerintah setempat tidak mau menutup. Nah itu juga menarik juga isunya seperti itu. Nah dari sini sebetulnya bisa di-create ya, Amin Rais misalkan ya. Nah di sini kita bisa klik juga di sini apa sih isinya seperti itu kira-kira. Nah ini bisa diambil sebetulnya dan ini sangat kuat untuk bisa dijadikan bahan tulisan juga isu-isunya apa. Nah ini Bapak Ibu bisa ambil dari sini gitu ya. Kemudian yang berikutnya dari yang apa namanya, mohon maaf, saya coba share lagi. Dari yang network analitik yang di sini ya, yang di sini bisa diambil juga gitu ya. Yang ini nih, yang visualize yang ini, ya bisa di capture juga. Ini petanya mana pro mana kontra seperti itu ya. Bisa Bapak Ibu ambil juga dan di capture di tulisan, nggak masalah ya. Kemudian nanti bisa dikalimatkan di sini tadi menci tentang apa kayak gitu ya, Amin Rais menci tentang apa segala macam seperti itu nanti bisa di ini. Jadi isunya lebih terang benderang kayak gitu. Pakai sticky note nggak masalah atau ini di copy paste nanti di Word atau misalkan di PowerPoint di komentar dulu itu nggak masalah seperti itu. Ya. Ini total degree ya, in degree seperti ini gitu ya. Kita bisa hilangkan seperti ini. Kalau kita misalkan no edges kayak gini, nah ini dia. Ya, bisa dihilangkan untuk supaya lebih jelas gitu loh kumpulan-kumpulannya mana. Atau misalkan yang non label bebas kayak gitu ya. Ini juga. Nah, ini untuk yang out degree. Ini untuk out degree. Semakin besar bulatan out degree, maka out degree semakin banyak kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang in degree semakin banyak, nah ini dia. Ini in degree ini yang pemain utamanya nih biasanya nih. Yang banyak di mention atau di retweet kayak gitu. Ya. Seperti itu kira-kira. Ini bisa kita klik juga di sini. Ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, permasalahannya adalah ini untuk yang analitik ini kalau misalkan Bapak Ibu menganalisa, Bapak Ibu memang mesti agak-agak pinter melakukan crawling per 2 atau 3 hari isunya. Jadi ambil 2.500, 2.500 seperti itu. Agak repot ya. Nah, itu yang permasalahannya. Pak, gimana supaya lebih efektif efisien supaya nggak terlalu banyak kita berulang-ulang segala macam. Nah, ini dia. Saya izinkan ya, saya izin untuk apa namanya menggunakan satu skrip ya, satu skrip ya, yang seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan ya. Ini saya coba buat skrip kecil sebetulnya ya, tapi ini menggunakan Python Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Nanti di copy ya. Atau kalau misalkan mau pakai tools gampang kayak gini ya. Ini nanti semoga direkam Bapak Ibu ya. Saya belum buat manualnya ini. Saya pakai ini saja deh supaya gampang. Pakai tools namanya Gepy. Ya, Gepy. Tapi ini hanya untuk mengambil apa namanya hasil tweetannya saja. Ya. Nah ini, ya. Ini adalah Gepy ya. Bapak Ibu nanti bisa install ya. Dan ini gratis Bapak Ibu ya. Gratis. Saya coba searching dulu sini ya. Nanti Bapak Ibu masuk ke sini ya. Gepy. Ini deh. Ya. Gepy nanti download di sini.
Bapak Ibu nanti bisa download ya, mau di Windows atau masukkan di Mac bebas. Ya, ini ada Windows juga, ada versi Mac juga, Linux juga ada juga. Ya, download di sini. Kemudian ya, ini hasil install GP di saya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah install GP ya, Bapak Ibu tinggal menginstall namanya Twitter Streaming Importer versi 2 yang ini nih. Add-on-nya nih Bapak Ibu ya. Di mana itu? Adanya di plugin, tools plugin ya. Tools plugin, Bapak Ibu searching nanti namanya Twitter Streaming Importer V2 versi 2 yang ini nih. Ya. Searching di sini gitu ya. Di mana ya? Searching di FL plugin, nanti search di sini gitu ya. Nanti muncul, nanti tinggal klik saja nanti di-install. Ya. Klik nanti install. Install yang ini nih. Klik install. Nanti muncul seperti ini. Nah, ini dia. Ini yang sudah diinstal, ya. Kalau sudah diinstal, Bapak Ibu sudah bisa browsing menggunakan akun Twitter Bapak Ibu, menggunakan apa namanya ini nih, bearer tokennya, ya. Bearer token nanti Bapak Ibu browsing saja bagaimana mendapatkan bearer token di Twitter, ya. Bearer token, gitu ya. How to get bearer token Twitter, ini dia. Banyak dibahas kok Bapak Ibu ya. Banyak dibahas. Yang penting tadi Bapak Ibu sudah mendapatkan akun Twitter, nanti tinggal ikuti step ini, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan bearer tokennya Twitter, Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah dimasukkan, nanti Bapak Ibu buka Twitter Streaming Importer di sini ya. Kemudian Bapak Ibu bisa searching dengan new project seperti itu ya. Ini gampang sekali, don't save ya. Nah, misalkan saya searchingnya misalkan di sini, ini saya hapus dulu misalkan ya. Saya hapus dulu yang ini. Saya coba searching misalkan Amin Rais ya. Amin Rais. Ini value-nya Amin Rais. Oke, add dulu. Oke, Amin Rais ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik yang ini nih. Ini full Twitter network dan start. Oke, saya klik start, dia lagi running dia. Lagi running ya. Running. Nah, di sini adalah data laboratorinya. Data laboratori itu hasil dari crawling dari Twitternya. Dia bisa sampai 10.000-an. 10.000 tweet seperti itu. Ya, banyak sekali. Banyak sekali seperti itu. Ya. Nah, di sini sebetulnya kalau kita lihat hasilnya ini hasilnya. Kalau kita mau lihat petanya, mirip seperti yang Netlytics tadi. Di mana? Di sini, di overview. Ini petanya. Seperti itu. Ya. Sebetulnya sama dengan Netlytics sih. Ya. Tapi ini dia tadi itu kalau Bapak Ibu mau banyak banget tweetnya ya, Bapak Ibu saran saya menggunakan GP saja. Nanti data dari data laboratorium ini bisa diekspor ke Netlytics, digunakan di Netlytics sama. Seperti itu. Tapi datanya akan lebih banyak dari Netlytics. Kalau Netlytics tadi kan dibatasi 2.500 ya. Kalau di GP ini bebas. Seperti itu ya. Pak, bisa nggak Pak memvisualisasikan di GP? Sangat bisa. Tapi tadi itu ini GP agak-agak sedikit effort ya untuk ini ya. Nanti kalau misalkan waktunya ada pertemuan kembali, barangkali nanti saya akan coba jelaskan mengenai GP ini. Tapi saya kira Netlytics pun saya kira sudah sangat lebih dari cukup, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ini sama kok. Pada akhirnya ini akan sama seperti Netlytics yang tadi ya. Misalkan tadi ini saya rubah misalkan pakai Ivanhoe ya. Nah, ini kan clustering tuh ya. Seperti itu ya. Sama seperti Netlytics, Bapak Ibu ya. Ini bisa dimunculkan juga node-nya, nama-namanya juga bisa dimunculkan juga, segala macam seperti itu ya. Ini nanti akan semakin lama semakin banyak. Syaratnya tadi itu Bapak Ibu mesti diam duduk di depan komputer. Saran saya jangan laptop ya. Pakai desktop ya. Pakai desktop, jangan dipakai apa-apa. Browsing ini saja seharian penuh atau bahkan seminggu penuh. Diamin saja ya, supaya di data laboratorinya hasilnya banyak. Ya. Ini saya nggak terlalu banyak ini ya. Seperti itu ya. Atau misalkan mau diolah pakai Netlytics boleh, pakai ekspor ya. Ekspor kemudian di Netlytics-nya Bapak Ibu bisa memanfaatkan di new dataset yang text file ini. Masukkan ke sini. Bisa seperti itu ya. Nah, itu barangkali sedikit dari saya
Ini kalau didiamkan semua, ini akan terus membentuk suatu jaringan juga, sama juga. Nanti ujung-ujungnya mirip tampilannya seperti Netlytics tadi sebetulnya. Ini misalkan saya stop dulu ya. Ini saya stop dulu, misalkan mana ya? Ini saya stop dulu, misalkan ya, ini previewnya ini seperti Netlytics sebetulnya. Tuh, ya, sama ya. Seperti Netlytics, seperti itu. Ini dikasih label juga bisa juga, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Bebas, Bapak Ibu. Ya, sama seperti Netlytics sebetulnya. Ya, itu barangkali Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Terima kasih. Bapak Ibu, monggo kalau masih ada yang ingin bertanya. Meskipun kontraknya sebenarnya sampai jam 11 ya, Kang, mohon. Ya, Kang. Ya. Tapi saya kira untuk Bapak Ibu ya, dengan Netlytics saya kira lebih dari cukup ya. Yang penting tadi ya, kalau misalkan Bapak Ibu dalam seminggu mau menganalisa itu, saya kira saran saya sih per 2 hari gitu ya. Ambil datanya, dikumpulkan, ambil dikumpulkan, nanti disatukan, nanti diolah, nanti itu sehingga lebih dari 2.500 gitu, lebih banyak lagi seperti itu. Itu effortnya. Kalau misalkan tadi nggak mau capek, pakai GPI untuk ambil datanya. Ya, pakai GPI itu lebih mudah. Tapi tadi syaratnya GPI itu mesti didiamkan Bapak Ibu ya. Jangan pakai laptop Bapak Ibu deh. Saya kira ya, ini saya juga jujur pakai GPI agak berat gitu. Dengan pakai desktop yang diem kayak gitu, kemudian didiamkan saja barang ya seminggu kayak gitu ya. Nanti datanya banyak gitu, nanti tinggal diolah lebih bagus lagi seperti itu. Ya. Nah, terakhir barangkali saya ingin share ya beberapa link yang apa namanya, yang saya suka gitu ya, yang saya suka. Dan dia tuh banyak membahas tentang apa namanya, network analytical. Nanti Bapak Ibu bisa ini juga. Dia juga menyediakan dataset gratisan juga untuk bisa diolah. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya coba buka dulu ya. Mana ya? Oke. Namanya Martin apa nih? Martin Granjin ya. Oke. Oke, saya coba share di chat box Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya coba share ini nih namanya. Di sini Martin ini banyak melakukan data analitik menggunakan GPI ya. Bebas mau pakai GPI mau pakai analitik bebas ya. Tapi pada prinsipnya dia banyak melakukan publikasi-publikasi yang sifatnya network analytical, baik itu sosial maupun sentimen seperti itu ya. Dan publikasinya sangat menarik dan ini bisa dilakukan juga dengan Netlytics, bisa seperti ini ya. Ini juga sama juga, ini pakai GPI juga lebih bagus lagi ya. Dan seterusnya seperti itu ya. Dan ada beberapa dataset yang dia siapkan. Jadi Bapak Ibu kalau tarik seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari apa yang Martin lakukan seperti itu. Ya, ini seperti ini ya. Ini weighted degree tadi ya, kita sudah bahas juga gitu ya. Ini juga model-model kayak gini, ini sama juga di Netlytics bisa lakukan juga. Seperti ini gampang sekali sebetulnya Bapak Ibu. Ya, di Netlytics tadi di copy kayak gitu ya, pakai latitude longitude-nya, manfaatkan, nanti di copy ke peta seperti itu. Ya, atau di GPI juga bisa seperti itu ya. Ini Martin ini banyak sekali publikasi-publikasi yang terkait dengan ini ya, nanti bisa dimanfaatkan seperti itu. Dan dia juga ngajari step by step-nya untuk GPI seperti itu. Dan apa namanya, ya saya kira sangat-sangat jelas sekali kalau Bapak Ibu bisa diam di laptop gitu atau di handphone kayak gitu ya, berjam-jam bisa melihat videonya Martin kayak gitu, itu sangat menarik sekali dan bisa diikuti juga seperti itu ya. Syaratnya harus memiliki akun Twitter dan apa namanya, Bearer token yang tadi ya. Usulkan saja ke Twitter untuk mendapatkan Bearer tokennya. Itu gratis Bapak Ibu. Dan itu bisa bermanfaat juga ya. Itu barangkali dari saya Bapak Ibu ya. Jika barangkali ada pertanyaan kembali, monggo. Silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Oh ini ya, linknya Martin saya share di chat box ya, biar bisa dipelajari ya. Martin Granjin. Atau Bapak Ibu nanti jika ada pertanyaan ke saya, monggo nanti bisa di apa namanya, WhatsApp ke saya ya. Silakan, saya feel free to discuss untuk diskusi ya, silakan ya. Nomor handphone saya di mana ya? Oh, saya chat di chat box saja ya, silakan ya. Kalau misalkan nanti mau diskusi silakan Bapak Ibu, feel free. Ini nomor handphone saya, silakan WhatsApp saya gitu ya. Kita diskusi, saya senang diskusi ya. Saya sangat senang sekali diskusi, apa namanya, feel free saja ya. Silakan.
Barangkali itu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau nanti ada pertanyaan yang tertinggal, nanti setelah selesai ini, monggo nanti WhatsApp saya. Sebisa mungkin saya akan balas WhatsApp-nya. Ya, insya Allah seperti itu. Itu barangkali Ibu Ruti dari saya. Iya. Terima kasih sekali Pak Njat. Kalau saya boleh sedikit menggarisbawahi begitu ya, sepemahaman saya sebenarnya ini netlitik itu sebagai satu pintu masuk ya untuk melihat satu isu. Kemudian tentang pembahasannya kita tetap memerlukan frame dari masing-masing ilmu kita ya, kalau dari contohnya Kak Njat tadi, sehingga ini memang benar-benar hanya sebagai satu alat bantu ketajaman analisis seperti pengaruhi oleh penguasaan kita tentang keilmuan kita begitu ya Kang ya, sehingga dari sama-sama kasus Amin Rais, kami yang karena FISIP punya 4 prodi ya, dari AN, sosiologi, HI, dan komunikasi sama-sama bisa menganalisis hal yang sama gitu ya. Baik, terima kasih sekali Kang Njat, Pak Njat untuk kehadirannya. Ini Bu Dekan titip salam karena beliau saat ini sedang jadi narasumber di acara lain juga, acara FISIP. Iya, dan kemudian untuk karena kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, berkenan Ibu Wadek untuk menutup acara sekaligus mungkin memberikan semangat dan salam persahabatan juga untuk Unpad. Monggo Bu Wadek. Terima kasih Bu Ruti. Tadi di depan saya sudah membuka. Jadi kami atas nama fakultas Kang Njat mengucapkan banyak terima kasih sekali bahwa Kang Njat sudah menyediakan waktu untuk memberikan ilmu yang mungkin bagi teman-teman dosen dan juga mahasiswa baik yang S2 maupun S3. Saya melihat di sini cukup banyak memberikan menginspirasi untuk melakukan teknik-teknik penelitian, ini katakanlah metodologi dengan menggunakan netlitik ini tadi salah satunya. Tentu saja saya juga atas nama fakultas terima kasih Mbak Ruti yang sudah bisa mengkoordinir teman-teman untuk hadir, Bapak Ibu semua yang sudah menyediakan waktu untuk bisa melihat sesuatu yang baru yang bisa kita pelajari. Juga saya melihat begitu banyak teman-teman mahasiswa, terutama baik yang di sini saya lihat dari S3 maupun S2, beberapa juga dari S1 yang bisa menambah pengetahuan Mas dan Mbak semua sehingga nanti bisa menghasilkan karya-karya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini yang lebih bervariasi. Itu saja, jadi sekali lagi atas nama fakultas kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Kang Njat. Jangan bosan untuk menularkan ilmunya kepada kami di FISIP UNS. Bu Ruti selaku KPPMF FISIP matur nuwun untuk kegiatan-kegiatan semacam ini yang selalu akan kita support. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Dekan, Ibu Wadek, Ibu Ruti, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu boleh open cam untuk kita ambil foto bersama dulu. Pak Hascaryo bisa minta tolong untuk difotokan. Oke, Bapak Ibu, ini mohon izin ada 3 screen. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu masuk screen yang mana itu ya. Saya tahan senyumnya sampai 3 kali itu ya. Baik, ini screen yang pertama dulu saya ambil 1, 2, 3. Save as. Kemudian screen yang kedua. 1, 2, 3. Kemudian screen terakhir 1, 2, 3. Sip, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Matur nuwun semua, matur nuwun Kang Njat. Terima kasih Kak Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Tiwi. Selamat melanjutkan acara. Izin kami NY. Siap. Terima kasih Bu Ruti.